Bab 321 Saya ingin diam. Selamat kepada Zupingan dari Prefektur Anqing karena memenangkan tempat pertama di sekolah menengah NK dalam ujian. Ketika Sulaosan dari rumah Wei Guogong membaca kabar baik, orang-orang yang penasaran di sekitarnya menjulurkan leher mereka untuk datang melihat kabar tersebut, kabar baik. Meskipun dia menduga bahwa Hu Yuan mungkin bukan Fatih Zhou tetapi orang lain yang mencoba menguji NK kali ini, namun, setelah melihat kata-kata hitam dan merah di kabar baik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membacanya keras karena terkejut. Zupingan, jika kata-kata Fatih Zhou, kakak ipar kelima, kabar baikmu, barusan, dengan wajah sembelit dan berduka atas ahli waris, seperti suara genderang, membuat orang ragu-ragu. Berita, kata-kata akan mencoba untuk memenangkan berita, dibacakan dengan lantang. Selamat kepada Zupingan dari Prefektur Anqing karena memenangkan hadiah pertama dalam ujian SMA NK, bahwa kandidat utama NK dalam ujian ini adalah Zupingan adalah fakta yang sangat sulit. NK Hu Yuan, Zupingan. Berita itu terlalu mendadak untuk diterima orang. Meskipun Hu Yuan adalah Fatih Zhou, orang masih dapat menerimanya, tetapi Hu Yuan adalah Zupingan, tetapi orang tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Siapakah Zupingan? Dia adalah paman kelima dari Lin Huai Marquis Mansion yang akan memutuskan pertunangan. Dia adalah versi cerita yang tidak sedap dipandang, 50 versi cerita ini. Jika satu versi saja jatuh pada saya tidak akan melakukannya bisa membantu tetapi merasa malu dan bunuh diri. Namun faktanya orang tersebut jatuh ke tangan NK Hu Yuan untuk pemeriksaan ini. Saya duduk kaget ketika saya sekarat. Siapa yang lebih cantik? Saya atau Tuan Su? Suasana hati orang-orang saat ini hampir sama dengan ketika mereka mendengar kalimat ini. Saya tertegun dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Orang-orang tercengang. Dia sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke pemuda yang baru saja mereka benci. Anak laki-laki itu terlihat sangat biasa. Menggunakan kata biasa-biasa saja untuk mendeskripsikannya tidaklah berlebihan sama sekali, bahkan terlihat agak jujur. Terlalu biasa, melemparkannya ke keramaian ibarat setetes air yang jatuh ke laut, tidak mencolok. Dia tidak memiliki bakat sama sekali, apalagi pesona yang seharusnya dimiliki Hu Yuan. Banyak orang di sini yang lebih Hu Yuan daripada dia. Misalnya, Sulaosan dari rumah Wei Guogong pasti bisa mengalahkannya beberapa blok. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang. Pihak yang lebih bereaksi adalah para pemangku kepentingan langsung dalam pertemuan ini. Misalnya, protagonis sebenarnya dari perjamuan ini adalah wanita tua dari Lin Huai Marquis Mansion yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Baru saja, dia penuh energi, meneriakkan, hadiah utama, dengan semangat dan gemetar, dan berdiri untuk mengarahkan pramugara menyalakan petasan. Dia tampak seperti seorang wanita tua yang 10 tahun lebih muda. Dia hampir pingsan di tempat. Untungnya, dia ada di sampingnya. Zijuan, pelayan pribadi, membantu wanita tua itu tepat waktu. Dia mencubit rahang wanita tua itu untuk mencegahnya pingsan, tapi dia sepertinya telah menghabiskan seluruh energinya dan terjatuh dengan lembut ke kursinya. Ekspresi suram di wajahnya. Misalnya, di meja lain, Markis dari Lin Huai, Li Tingzu, mendengar orang-orang membacakan kata-kata kabar baik dengan lantang, dan gelas anggur yang dipegangnya bergetar karena kegembiraan. Pada saat ini, sepertinya panas membara, dan tangan Lin Huai Markis Li Tingzu sepertinya telah tersiram air panas. Dengan keras, gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah. Potongan-potongan itu jatuh ke tanah. Namun tidak semua orang begitu terkejut dan terkejut, misalnya ada yang bersorak. Menang, menang. Aku menang, pamanku menang. Nona, pamanku menang, juara pertama, Hu Yuan. Huaer, pelayan kecil Baozi mendengar setelah membaca berita bahwa Zupingan telah lulus ujian masuk, dia melompat-lompat dengan penuh semangat sambil memegangi lengan Li Su. Wajah Baozi memerah karena kegembiraan. Kegembiraannya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata berdebar kegirangan. Dan mau tak mau aku memeluk lengan nona mudaku dan melompat-lompat. Li Su membiarkan pelayan kecilnya memegangi lengannya dan bersenang-senang. Dia memandang pemuda yang memegang cangkir teh dengan penuh kasih dengan mata berair, mulutnya sedikit melengkung. Tahukah kamu,
Itu adalah suami mertuaku, Li Su. Sepertinya ada angin manis dan menyegarkan melewati hati Li Su. Sorakan pelayan kecil Baozi membangunkan para wanita di sekitar rumah Hou. Para wanita yang keluar dari ruangan dengan penuh semangat, dengan wajah kecil yang memerah dan bersemangat, sekarang sepertinya mengalami pukulan yang sangat besar. Meskipun mereka juga memiliki senyuman di wajah mereka, senyuman itu penuh dengan kengganan. Terutama wanita kelima dari rumah Hou, yang penuh cinta, bersemangat, dan bangga pada Li Su ketika Adipati Wei Su Penghui baru saja datang. Wajahnya menjadi lebih putih pucat sekarang, dan sapu tangan di tangannya mengepal ke atas. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa saudari kelima begitu tenang dan tenang sambil menyeruput teh ketika Su Penghui memenangkan tempat ke-38. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa iri dan cemburu dia pikir saudara perempuan kelima ketika Su Penghui berada di peringkat 38, dan betapa konyolnya dia ingin melihat saudara perempuan kelima merasa iri dan cemburu. Suami yang belum dia putuskan hanyalah yang ke-38, tetapi suami yang diputuskan oleh saudara perempuan kelima adalah Hui Yuan pertama. Wanita ke-6 dari rumah Hou memiliki wajah pucat dan memandangi kakak ipar kelima udik desa yang menjadi fokus perhatian semua orang di kerumunan. Kakak ipar kelima udik desa terlihat biasa-biasa saja seperti setetes air jatuh di lautan. Ia terlihat jujur dan jujur, namun pada wajah jujurnya ini terdapat sepasang mata yang hitam dan cerah, yang selalu penuh energi dan seolah mampu melihat segalanya. Kakak ipar kelima, seorang udik, memiliki senyum tipis di wajahnya saat ini. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum di depan semua orang seperti ketika dia pertama kali memasuki Marquis Mansion dan ditertawakan oleh dirinya sendiri. Kata-kata yang dia ucapkan hari itu sepertinya masih terngiang di telinganya, seperti kamu, seorang anak laki-laki tampan dengan suara yang bagus, murni dan halus, tampan dan pintar, anak baik yang melayang seperti kucing tertiup angin dan penasaran. Sejujurnya, satu orang kampung seperti saya bisa mengalahkan 10. Yang paling mengejutkan Nyonya ke-6 dari rumah Hou adalah bahwa saudara ipar kelima udik desa itu baru berusia 14 atau 15 tahun ini. Oh, ya, dia seumuran dengan saudara perempuan kelima dan dirinya sendiri, tapi sebenarnya dia baru berusia 14 tahun. Memikirkan hal ini, wanita ke-6 dari rumah Hou gemetar. Kakak ipar kelima memenangkan Hui Yuan pada usia 14 tahun. Dia 4 tahun lebih muda dari Su Penghui. Hui Yuan yang berusia 14 tahun merasa takut hanya dengan memikirkannya. Wanita ke-6 dari rumah Hou mengalihkan pandangannya dari saudara ipar kelima yang udik ke saudara perempuan kelima Li Su. Pada saat ini, saudara perempuan kelima sedang mengerutkan bibirnya. Akhirnya, Nyonya ke-6 dari keluarga Hou akhirnya mengerti mengapa saudara perempuan kelima yang cantik akan bertunangan dengan saudara ipar kelima yang udik, dan akhirnya mengerti mengapa saudara perempuan kelima meremehkan ketika dia mendengar semua orang di keluarga Hou memfitnah saudara ipar kelima udik desa. Itu benar, hina, saudara perempuan kelima itu menghina. Ada banyak orang seperti Nona ke-6 dari rumah Hou yang ingin melihatnya seperti ini di pesta ulang tahun rumah Hou. Namun, ada pengecualian, misalnya pagi ini, dia terlihat cekung dan memblokir pintu halaman kecil kamar tamu Zhu Ping'an selama setengah hari. Dia dengan baik hati mencoba membujuk Zhu Ping'an untuk diam. Jangan kehilangan muka Marquis Mansion dan Li Su dengan tetap berada di sudut Tuan Zeng. Setelah Tuan Zeng mendengarkan orang-orang melihat kabar baik dan membacakan kalimat kabar baik, selamat kepada Zhu Ping'an dari Prefektur Anxing karena memenangkan tempat pertama di sekolah menengah NK dalam ujian tersebut, dia merasa seolah-olah dia sangat terstimulasi. Melewati kerumunan, sambil bergumam, itu kesalahan, dia datang ke sisi Su Laosan, Adipati Wei, dan memegang kabar baik tentang persidangan umum di tangannya. Dia pasti telah melakukan kesalahan. Orang desa itu tidak sebaik dia dalam puisi, dan dia bahkan menginstruksikannya dalam esai 8 bagian. Tuan Zeng tidak percaya dalam hatinya bahwa orang desa itu tidak sebaik dia, dalam puisi, esai 8 bagian, atau yang lainnya. Kemudian, jenderal yang gigih membaca kabar baik tentang persidangan berulang kali, tetapi 3 kata Zhu Ping'an dalam kabar baik tidak bisa lebih jelas lagi, seperti tamparan keras, jatuh dengan keras di wajahnya.
Aku tidak ingin bicara, aku ingin diam. Selamat kepada Tuan Zhu karena menjadi orang pertama di sekolah menengah yang menjadi Huiyuan pertama di Beijing News. Bingung Tuan Zheng. Kemudian dia berjalan melewati kerumunan, mendatangi Zhu Ping'an, dan menyerahkan kabar baik kepadanya dengan kedua tangannya. Pada saat ini, matahari dikelilingi oleh awan tipis, memancarkan cahaya putih samar yang menyilaukan, yang berubah menjadi warna perak samar dan dengan lembut mengayunkan lingkaran cahaya di Zhu Ping'an, menambah suasana istimewa. Terima kasih. Zhu Ping'an menerima kabar baik itu dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia biasa memasukkan tangan kanannya ke dalam saku lengan bajunya, siap untuk mengambil sejumlah uang hadiah. Orang yang membawa kabar baik ada 3 pelayan, dan aku tidak bisa memberi imbalan yang cukup kepada mereka. Tindakan Zhu Ping'an dilihat oleh Li Su yang tidak jauh dari situ. Dia menoleh sambil tersenyum dan membisikkan instruksi kepada pelayan kecil Bao Zi di sampingnya. Kemudian semua orang mendengar seruan lembut, "Paman, tas uangmu." Seorang pelayan kecil dengan roti kukus tersentak dan berlari, menyerahkan tas uang bersulam bebek gemuk dengan tangan kecilnya yang gemuk seperti harta karun Ping'an. Kantong uang ini meringankan kebutuhan mendesak Zhu Ping'an. Ada perak yang disiapkan di dalam kantong uang, dari mana Zhu Ping'an mengambil hadiah dan memberikannya kepada 3 petugas yang mengumumkan kabar baik. Ketiga petugas itu menerima hadiah dari Zhu Ping'an, mengucapkan beberapa pujian lagi, lalu pergi. Mereka harus kembali untuk memulihkan diri, dan ada hadiah menunggu mereka di jalan. Setelah pelayan kecil Bao Zi menyerahkan dompetnya, dia mengangkat roknya dan berlari berkeliling. Ini adalah area di mana para tamu pria berada, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama. Pelayan kecil bernama Paman, yang artinya pelayan kecil ini adalah pelayan di sebelah wanita kelima dari rumah Hou. Nenek moyang generasi kedua di meja Fatih Zhou tanpa sadar mengikuti ke arah mana pelayan kecil Bao Zi menoleh, ingin melihat orang seperti apa wanita kelima dari rumah Hou yang bertunangan dengan Hui Yuan yang baru dipromosikan, dan apakah dia seperti itu, mereka. Itu sama jeleknya dengan yang kukira pada awalnya. Ketika kabar baik belum datang, ketika Zhu Ping'an masih menjadi orang udik yang mereka tertawakan, tebakan mereka tentang wanita kelima dari rumah Hou adalah bahwa mereka bahkan tidak akan membiarkan orang udik desa itu jelek. Rumah Hou pasti ada. Mereka mengikuti pelayan kecil Bao Zi dan menemukan target yang ingin mereka lihat. Kemudian mereka terkejut. Ada keindahan di depan, tak tertandingi dan mandiri. Lihatlah kota Qingren sekali, lalu lihatlah negara Qingren. Apakah Anda lebih suka tidak mengetahui keindahan kota dan keindahan pedesaan? Wanita cantik sulit didapat. Ternyata wanita muda kelima dari Hou Mansion itu cantik sekali. Ternyata Fatih Zhou mengatakan bahwa dia lebih cantik dari Putri Anyang. Benar-benar sesuai dengan namanya, tidak berlebihan sama sekali. Keponakanku sayang, ujian kekaisaran akan diadakan bulan ini. Jangan santai dan ceroboh. Istirahatlah yang baik hari ini. Persiapkan saja untuk ujian di rumah. Entah kenapa, saat itu, Lin Huai Markis Li Tingzu menggerakkan tubuh gemuknya dan mendatangi Zhu Ping'an, menepuk bahu Zhu Ping'an, dan memberikan instruksi yang serius. Di mata orang luar, saat ini, Lin Huai Markis Li Tingzu adalah seorang tetua yang peduli terhadap generasi mudanya, perhatian dan baik hati, memancarkan kecemerlangan seorang tetua. Keponakan laki-laki, melihat sikap baik dan perhatian Markis Lin Huai, Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum. Judul ini sungguh menyanjung. Terima kasih, Tuan Markis, atas pengajaranmu. Zhu Ping'an tersenyum tipis dan membungkuk kembali. Suara petasan yang keras terdengar lagi di rumah Lin Huai Hou, dan rumah Hou sekali lagi jatuh ke lautan perayaan. Namun, pemandangan saat ini telah menumbangkan persepsi banyak orang. Setelah hari ini, orang-orang akan mengingat paman kelima dari Lin Huai Markis Mansion, Hui Yuan. Zhu Ping'an, seorang pahlawan muda. Sejak saat itu, ketika para pelayan dan pelayan dari rumah Markis Lin Huai bertemu Zhu Ping'an, mereka semua membungkuk dan menyapa dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Versi buruk tentang Zhu Ping'an di keluarga Hou sepertinya telah menghilang dalam semalam, dan digantikan oleh versi positif, namun kebanyakan dikaitkan dengan wanita kelima dari keluarga Hou, dengan bakat, kecantikan, ketampanan, dan sebagainya, pada bagaimanapun. Sejak itu,
Status Zupingan di rumah Hou meningkat pesat dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tentu saja ada pengecualian, seperti anak nakal tertentu, tapi tetap sama seperti biasanya. Melihat Zupingan dengan wajah gemuk, dia tidak senang dan memiliki dendam yang mendalam. Sebenarnya alasannya sangat sederhana, pada hari-hari ketika Zupingan sedang mempersiapkan ujian di Marquis Mansion, anak nakal itu juga dikirim ke sini dan dilempar ke kamar tamu Zupingan oleh Lin Huai Marquis setiap hari. Ia juga berharap anak-anaknya bisa sukses. Marquis of Lin Huai berharap anak nakal itu bisa meningkat dalam studinya di bawah pengaruh Zupingan. Zupingan diperas oleh Zhang Xiwei dan Wang Shizhen untuk makan dan keluar untuk bersenang-senang sehari setelah hasilnya dirilis. Dalam beberapa hari berikutnya, Zupingan menghabiskan beberapa hari berikutnya di hall pengorganisasian rumah dan mempersiapkan strategi. Tentu saja, Zupingan juga sesekali menggoda anak nakal itu selama waktu membaca dan menjalankan tugas pengawasannya. Trik malas yang telah dicoba dengan baik oleh anak nakal itu di masa lalu tidak lagi berhasil dengan Zupingan, dan dia selalu bisa menggodanya anak nakal terlibat adu banteng. Memamerkan gigi dan mulut pecah-pecah seperti anjing. Misalnya, setelah sarapan pagi tadi, bocah nakal itu kembali disuruh ke kamar tamu Zupingan untuk membaca. Anak nakal itu sangat malas dan tidak tahu apa-apa tentang membaca. Setelah ditugaskan di Zupingan, dia hanya membaca buku kurang dari 3 menit lalu membuang buku itu ke samping dan menganggur. Dia memiliki wajah gemuk dan sikap kekanak-kanakan yang nakal. Saat Zupingan sedang membaca, dia melihat sekilas keutamaan anak nakal itu, dan meminta anak nakal itu untuk membaca. "Tahukah kamu buku itu terbuat dari apa?" tanya anak nakal itu dengan tangan terlipat dan wajah gemuknya menyipit ke arah Zupingan. "Buku itu terbuat dari kertas. Ada apa?" Zupingan menjawab kooperatif dengan senyuman di wajahnya, ingin melihat cara lain apa yang diinginkan bocah nakal itu untuk bermalas-malasan hari ini. "Oh, itu terbuat dari kertas. Sepertinya aku alergi kertas dan pusing setiap kali membacanya," kata anak nakal itu dengan serius. "Alergi terhadap kertas, sebut saja. Bocah nakal, kemarilah dan aku berjanji tidak akan menghajarmu." Anak laki-laki nakal itu memandang Zupingan dengan wajah provokatif dan percaya diri. Karena menurut masa lalu, setiap anak nakal mengucapkan kalimat ini selalu berhasil, entah membuat marah tuannya atau mencapai apa yang diinginkannya, lagi pula dia tidak perlu membaca buku itu lagi. Namun, kali ini merupakan pengecualian. "Oh, kamu alergi kertas." Zupingan mengangguk ketika mendengar ini, menatap anak nakal itu dan berkata. Anak nakal itu mengangguk penuh semangat dengan wajah gendut, berpikir bahwa kakak ipar udik desa ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lalu detik berikutnya, hati anak nakal itu hancur. "Oh, kamu alergi kertas. Bagus sekali. Aku belum pernah bertemu orang yang alergi kertas. Datang dan lihat apakah kamu alergi." Zupingan tiba-tiba menatap anak nakal itu dengan tatapan jijik dan tersenyum jalan. Perlawanan terhadap kakak ipar udik gagal lagi. Anak laki-laki nakal itu mengertakkan gigi dan melirik ke arah Zupingan. Dia menerima takdirnya dan mengambil buku di atas meja dan mulai membaca. Bab 323, Rumah Yan Mengundangmu. Anak-anak nakal ini bisa dikatakan hidup dalam kesulitan akhir-akhir ini. Tak bisa bermalas-malasan atau licik, kemarahan bocah nakal itu terhadap Zupingan sudah mencapai titik kemarahan. Namun, untungnya, bocah nakal itu dibebaskan pada hari ketiga, karena kakak ipar desa itu diundang makan malam oleh beberapa orang Yanfu yang brengsek. Alasan mengapa anak nakal itu menambahkan kata, "sialan," di depan rumah Yan sepenuhnya karena pria dari rumah Yan itu sangat kasar, matanya hampir terangkat ke langit mengeluarkan kata-kata dari rumah. Banyak barang yang diambil. Nenek dan ibu tampak sangat tidak bahagia selama 2 hari terakhir ini. Nenek bahkan marah kepada ibu karena mengatakan dia tidak punya uang. "Sayang sekali, semua uangnya habis, jadi mengapa Anda memberikan begitu banyak hal baik kepada Yan Mansion sialan itu?" Namun, kebahagiaan anak-anak nakal ini lenyap setelah Zupingan diundang ke jamuan makan oleh orang-orang dari Yan Mansion, karena dia bisa bermain bahagia lagi dengan adiknya Niuer. Pria yang datang ke rumah Huaihu untuk menyampaikan undangan ke Zupingan di pagi hari,
setelah menerima hadiah dari Lin Huai Marquis, membatalkan undangan tersebut dan berkata jangan terlambat, menepuk pantatnya dan pergi. Dia benar-benar pejabat tingkat ketiga di depan Perdana Menteri, dan dia banyak bicara. Undangannya sangat sederhana, hanya dengan satu kalimat pendek, ini hari minum, dan saya berkumpul untuk istirahat, jadi saya tidak tahu seperti apa malamnya nanti. Namun tanda tangannya tidak boleh dianggap remeh. Tanda tangannya adalah, Gedung Timur. Dong Dolar, Lou, ini bukan orang biasa, ini adalah gelar Yan Xifan, Pangeran, Dinasti Ming, satu-satunya pewaris Tuan Yan Ge. Nama asli Yan Xifan adalah Yingqin, dengan nama kehormatan DQ dan nama panggilan Dong Lou. Sahabat karib ini seharusnya sudah menduduki jabatan tinggi kanan Menteri Kementerian Perindustrian. Orang ini bukanlah orang yang sederhana. Saat ini, gelar Perdana Menteri Agung, dan Perdana Menteri Kecil, beredar luas di pemerintahan dan masyarakat. Yang disebut, Perdana Menteri Kecil, mengacu pada putra satu-satunya Yan Song, Yan Xifan. Untuk Yan Song dan Yan Xifan, Zhu Ping'an sangat penasaran. Sejarah telah mempermalukan kedua orang ini, tetapi saya masih ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ngomong-ngomong, terakhir kali saya melihat Tuan Yan Ge meludah di Jalan Chang'an Barat, saya harap kali ini tidak terlalu berat. Oleh karena itu, setelah orang yang mengirimkan undangan pergi, Zhu Ping'an mengambil undangan tersebut dan menunggangi kuda hitam ke Yan Mansion sendirian. Saat anak laki-laki nakal dan loli kecil sedang bertahan di taman rumah Hou, menggali tanah dan berlomba mencari serangga, Zhu Ping'an telah tiba di Jalan Chang'an Barat. Jalan Chang'an Barat dekat dengan Xiyuan, tempat Kaisar Jiajing mempraktikkan keabadian dan alkimia. Orang-orang yang tinggal di jalan ini adalah pejabat tinggi dan pejabat tinggi yang memegang kekuasaan nyata, dan yang paling menonjol adalah Yan Mansion. Ada banyak lalu lintas di depan rumah Yan, dan pejabat berseragam resmi datang dan pergi. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira ratusan pejabat sedang menghadiri pengadilan di sini. Melihat BMW dan sedan orang lain, Zhu Ping'an memandangi kuda hitam pembunuh di bawah kursinya, dan tiba-tiba merasa ingin mengendarai Cherokee bekas ke tempat parkir yang penuh dengan mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini. Namun kuda hitam pembunuh kuda ini juga memiliki karakter menyeret, dan kepala kudanya tidak menunduk. Terlalu banyak gerbong, kuda, dan sedan, sehingga Zhu Ping'an turun dari kejauhan. Dia memimpin kuda hitam itu ke depan rumah Yan. Wei Wei Ran, Yan Fu, Huang Huang Ran, Yan Fu. Namun dari luar, Yan Mansion membuat Zhu Ping'an terasa parit. Tembok yang menjulang tinggi sama megah dan megahnya dengan aula kekaisaran. Gerbang di jalan itu megah, dan Yan Mansion telah menjadi ketua menteri selama hampir 10 tahun. Secara alami, gerbang mansion tidak akan dibuka di dalam gerbang persegi seperti orang biasa. Sebaliknya, pintunya terbuka langsung ke jalan, warna pintunya juga luar biasa, dicat merah terang. Di era feodal, istana memiliki pintu yang kaya. Keluarga kaya adalah simbol pangkat. Gerbang rumah Yan berwarna merah terang. Ada cincin timah berwajah binatang lada emas yang dipernis di pintu, yang memberi orang perasaan kuat dan kuat. Jiao Tu adalah putra kelima dari 9 bersaudara yang lahir dari naga dalam mitos dan legenda Tiongkok kuno. Bentuknya seperti siput dan kerang. Ia memiliki sifat penyendiri dan paling muak dengan orang lain yang memasuki sarangnya. Ketika diserang oleh benda asing, ia selalu menutup mulut cangkangnya dengan rapat dan memasangkan cincin di kepalanya untuk mengekspresikan citranya. Zhu Ping'an melihat ke pintu rumah Yan dengan gambar lada dan wajah binatang tertanam di dalamnya. Dia merasa bahwa properti hanya bisa masuk ke rumah ini tetapi tidak bisa keluar. Ini cukup jelas. Di depan rumah Yan, banyak orang membawa hadiah untuk memberi penghormatan. Ada banyak sekali orang yang memberikan hadiah, berbaris dan saling memandang di jalan, namun sebagian besar uang tersebut berasal dari hadiah dan tip, bukan dari orang. Namun, bisa mengirimkan hadiah juga membuat pengunjungnya heboh, seolah-olah dia telah dipromosikan dan meraup banyak uang. Banyak juga orang yang karena hadiah yang dibawanya kurang melimpah, menyerahkannya kepada penjaga gerbang. Ketika penjaga gerbang melihat daftar hadiah, wajahnya menjadi gelap dan dia mengusir mereka. Pria yang diusir juga tersenyum ke arah pintu dan tidak berani berbicara.
Hanya sedikit orang yang akan diundang ke dalam mansion oleh para murid. Zupingan sedang memegang kuda hitam yang membunuh kuda itu. Dia tidak mengenakan apa-apa dan lengan bajunya bersih. Dia berbaris di belakang tim pemberi hadiah, yang menarik perhatian sekelompok orang Yan Mansion sambil memegang kuda panah. Akan aneh jika dia tidak dipukuli. Terutama orang-orang yang diusir tadi menunggu di samping untuk menyaksikan lelucon Zupingan. Murid Yan Mansion sangat efisien, dan sebentar lagi giliran Zupingan. Di mana daftar hadiahnya? Menzi memegang cangkir teh tanpa mengangkat kepalanya. Tidak ada. Sebuah suara yang jelas terdengar di atas kepala Menzi. Jawaban ini belum pernah Menzi dengar sebelumnya, yang membuat Menzi mengangkat kepalanya tak percaya. Aku pergi, beraninya kamu datang tanpa kartu hadiah. Menzi mendongak dan melihat seorang anak laki-laki berusia 14 tahun berdiri di depannya, memegang kuda panah yang sangat anggun dan mengerutkan bibir. Adikmu, tidak ada kartu hadiah, tidak ada hadiah, dan sudut bibirnya melengkung. Kamu sangat bodoh. Wajah Menzi menjadi gelap, dan dia hendak melontarkan kata-kata makian ketika dia melihat pemuda itu memegang undangan di tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Kartu undangannya berlapis emas dan memiliki corak yang sederhana. Pertama kali saya melihat undangan ini, saya menahan kata-kata omelan saya. Saya melihat wajah Zupingan dengan mata menyelidik, dan kemudian mengambil undangan dari tangan Zupingan. Ini adalah Yan Mansion dapat menerima undangan dari Yan Mansion. Tapi orang ini terlihat biasa-biasa saja, terutama kuda panah di sebelahnya. Mungkinkah undangan itu palsu? Menzi membuka undangan dengan ragu-ragu dan melihat kata, Menara Timur, ditandatangani di undangan tersebut. Font tersebut terlalu familiar baginya dan sama sekali tidak ada kecurigaan pemalsuan tidak bisa hadir. Jadi Menzi segera tutup mulut dan mengundang Zupingan ke Yan Mansion. Ini, apakah masuk sekarang? Menyaksikan para murid mengundang Zupingan ke rumah Yan, orang-orang yang menunggu di luar rumah Yan untuk melihat lelucon Zupingan, dan menunggu untuk melihat Zupingan dipukuli dan dimarahi semua membuka mata mereka karena tidak percaya. Jarang sekali rumor tersebut salah. Tuan Yan menjaga pikiran tetap bersih dan memiliki hati yang sedingin es di dalam pot batu giok. Jadi, seseorang di belakangnya meniru King Feng dua lengan Zupingan untuk mengunjungi rumah Ho, tapi dia dimarahi dengan keras. Dalam hal ini, orang hanya bisa iri pada Zupingan. Jika dia memasuki Yan Mansion, dia tidak akan bisa berkembang di masa depan. Bab 324, bertanya di tempat. Saya tidak tahu wajah sebenarnya dari rumah Yan, hanya karena saya berada di rumah ini. Rumah besar Yan mewah, dengan 3 dan 4 bangunan saling terhubung. Terdapat taman besar di depan rumah tersebut. Taman tersebut terbagi menjadi jalan timur, tengah dan barat taman. Bunga dan pohon aneh ditanam di sebelahnya. 100 bunga telah mekar. Kuda hitam yang membunuh kuda itu telah lama dibawa ke arena pacuan kuda oleh para pelayan rumah Ho. Zupingan diberi tanda bambu dengan ukiran kuda hidup di atasnya dan sebuah nama dia pergi. Zupingan mengikuti pelayan lainnya melalui jalan panjang barat mansion menuju halaman tempat rumah Yan mengadakan jamuan makan. Dalam perjalanan, pelayan berpakaian rapi membawa buah-buahan, sayuran, anggur, dan makanan berbaris dan lewat dengan rapi. Pelayan yang memimpin jalan memandangi punggung pelayan yang lewat dengan gembira dan menelan seteguk air liur. Ada ledakan suara dan suara sutra dan bambu tidak jauh dari sana, dan siluet gadis penari terlihat di kejauhan, dan tempat perjamuan semakin dekat. Zupingan menyesuaikan lengan bajunya dengan penuh minat dan perlahan berjalan ke tempat perjamuan selangkah demi selangkah. Panci perjamuan terbakar dengan rempah-rempah, dan aroma ringan melayang. Rangkaian bunga dalam pot yang tertata sangat menyempurnakan perjamuan tersebut. Penari berpakaian merah melambaikan lengan bajunya yang berwarna-warni dan menari dengan kaki telanjang, bermusik. Yang paling menarik perhatian Zupingan adalah gelas anggur yang berkelok-kelok dari jamuan makan tersebut. Di tengah-tengah jamuan makan terdapat batu giok putih batu bebatuan yang mengelilingi batu bebatuan tersebut terdapat tumpukan pegunungan batu giok. Di atas batu ditempatkan toples anggur besar bertatahkan emas dan batu giok. Anggur berkualitas beriak di tong anggur, dan anggur berkualitas mengalir perlahan di sepanjang pipa batu giok putih seperti aliran sungai yang jernih pegunungan,
dan anggur berkualitas dari minuman keras dapat mengalir ke dalam gelas anggur. Jika Anda tidak menggunakan gelas anggur untuk menampung anggur, anggur akan mengalir ke slot kartu dan menghilang. Ini harus dapat digunakan kembali. Cakar beruang, kuku unta, sisik dan sutra. Mereka yang lari di gunung dan mereka yang berenang di air. Padang rumputnya bergelombang, dan segala sesuatu yang tumbuh di langit dan di tanah semuanya dijadikan makanan lezat dan diletakkan di atas jamuan makan seperti air mengalir. Saat ini, perjamuan telah dimulai, dan suasananya sangat meriah. Semua orang berkumpul di sekitar seorang pria bertubuh pendek, gemuk, dan gemuk untuk menjadi orang pertama yang menyanjungnya. Pria gemuk berbadan besar ini berusia sekitar 37 atau 80 tahun, tidak tinggi dan memiliki leher pendek. Yang paling membedakan adalah mata yang satu buta, namun mata yang lain penuh kelicikan dan kecerdasan, seolah-olah bisa melihat isi hatimu hanya dengan sekali pandang. Pria gemuk bermata satu ini sangat energi sehingga membuat orang merasa sombong dan mendominasi. Pendek, gemuk, bermata satu, sombong dan mendominasi. Jika faktor-faktor ini digabungkan, Zhu Ping'an dapat menyimpulkan bahwa pria ini adalah satu-satunya putra Tuan Yan Ge. Yan Xifan kini menjadi Menteri Kanan Kementerian Perindustrian. Harus dikatakan bahwa Tuhan itu adil. Meskipun Tuhan menjadikan Yan Xifan menjadi orang yang gemuk dan bulat serta buta satu matanya, Tuhan memberi orang ini IQ yang sangat bagus, lebih dari itu. Pria ini juga pandai dalam bidang psikologi. Tercatat dalam sejarah bahwa, dia licik dan jenaka, berpengetahuan luas dan hafal. Dia akrab dengan peraturan dan perundang-undangan, dan fasih dalam urusan ekonomi dan terkini. Dia juga energi dan mampu melakukan hal-hal yang rumit, drama. Dia sangat pandai dalam mengetahui suka dan tidak suka kaisar. Zhu Ping'an dipimpin oleh para pelayan Yan Mansion. Dia memberitahu ke dalam, dan kemudian semua orang melihat Zhu Ping'an berdiri di depan pintu. Mengapa pria muda seperti itu ada di sini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang-orang yang biasanya nongkrong di Yan Mansion sangat penasaran dengan Zhu Ping'an yang berdiri di depan pintu. Siapa yang datang? Seorang pria yang duduk tidak jauh dari Yan Xifan meletakkan gelas anggur di tangannya, mengangkat alisnya dan menatap Zhu Ping'an dan bertanya dengan suara gelap. Orang ini adalah Luo Longwen, yang berkarakter Hansang. Dia awalnya adalah seorang pedagang tinta dan memperoleh kekayaannya dari tinta. Dia menguasai keterampilan unik membuat tinta ketika dia masih muda. Tinta ia dikenal sebagai sekeras batu, dengan garis-garis seperti badak, dan sehitam pernis, seekor siput bernilai $10.000. Setelah menghasilkan banyak uang, dia bergabung dengan keluarga Yan Xifan dan menjadi tamu rahasia Yan Xifan. Di bawah bimbingan Yan Xifan, dia sekarang menjadi kepala Zhongxue. Dan BSCP, bisa dibilang orang ini adalah salah satu tangan kanan Yan Xifan. Xiahe Zhu Ping'an, saya beruntung telah menerima undangan dari Guru Yan, dan datang ke sini untuk berkunjung. Zhu Ping'an, tidak rendah hati atau sombong, membungkuk kepada semua orang dan sama sekali tidak terintimidasi oleh Luo Wenlong. Nada bertanya, dan menjawab dengan santai. Zhu Ping'an, haha. Siapa Zhu Ping'an? Luo Longwen tidak bisa menahan tawa dua kali ketika mendengar ini, dan memandang Zhu Ping'an dengan sedikit jijik. Mendengar ini, banyak orang di sekitarnya tertawa, dan kebanyakan dari mereka memandang Zhu Ping'an dengan jijik. Padahal, ketika Zhu Ping'an menyebut namanya, berapa banyak orang yang tidak mengetahui siapa Zhu Ping'an itu. Lagi pula, pemeriksaan tersebut merupakan peristiwa besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat Yan Mansion. Seperti Luo Longwen, bukannya saya tidak tahu apa-apa tentang fakta bahwa Tuan Muda Ouyang di rumah Yan merindukan Hu Yuan. Ini hanya tentang memihak. Selain orang-orang yang tersenyum ini, ada juga mata penasaran lainnya di jamuan makan tersebut. Di tengah tawa dan sorotan semua orang, Zhu Ping'an tetap tenang, tidak rendah hati atau sombong, dan menerima baptisan tatapan semua orang dengan tenang. Pada saat ini, Yan Xifan yang gemuk dan montok, objek sanjungan semua orang, berdiri sambil tersenyum, matanya yang bersinar tertuju pada Zhu Ping'an. Dia mengulurkan jari untuk menunjuk ke arah Zhu Ping'an, dan memperkenalkan kepada orang banyak dengan wajah gemetar. Hansang, semuanya, orang ini tidak biasa. Anda tidak mengenalnya hari ini,
tetapi suatu hari dia akan terkenal di seluruh dunia dan akan terukir dalam di benak Anda. Kali ini pemimpin ujian NK adalah Zupingan Zuziu, seorang anak ajaib terkenal di desa Xiahe, Prefektur Anqing, lulus ujian provinsi pada usia 13 tahun dan memenangkan ujian kekaisaran, yang sedikit di depan Yang Ting dan Yang Gelao yang lulus ujian kekaisaran pada usia 12 tahun. Namun, Yang Gelao pergi ke Beijing pada tahun berikutnya setelah lulus ujian kekaisaran. Bagaimana dengan ujiannya? Saya kehilangan reputasi dan tidak lulus ujian sampai saya memasuki ruang ujian lagi pada usia 19 tahun, 6 tahun kemudian. Pada titik ini, Yan Sifan menatap kerumunan dengan matanya yang bersinar, tersenyum sedikit dan penuh arti, dan bertanya. Apakah Anda tahu berapa umur orang ini? Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Zupingan dan menggelengkan kepala, mengatakan mereka tidak tahu. Orang ini baru berusia 14 tahun ini, dan dia sudah menjadi Huiyuan pada usia 14 tahun. Yang Ge juga demikian. Yan Sifan melambaikan tangannya dan mengangguk ke arah Zupingan. Setelah mendengar perkataan Yan Sifan, jamuan makan itu penuh kejutan. Banyak dari mereka yang tidak menyangka Zupingan masih begitu muda. Huiyuan yang berusia 14 tahun jauh lebih kuat daripada Yang Gelao. Bagaimanapun, Yang Gelao baru lulus ujian masuk perguruan tinggi ketika dia berusia 19 tahun dia tetap Huiyuan. Huiyuan yang berusia 14 tahun, tidak heran. Setelah semua orang terkejut, suara seram terdengar di jamuan makan, Luo Longwen lah yang berbicara di awal. Tidak heran, seseorang bertanya. Pantas saja aku harus menaruh perhatian pada kakak Donglou. Pantas saja aku tidak berani menatap Yan Mansion. Kakak Donglou sangat menghargaimu. Dia mengirimimu undangan dan mengundangmu ke jamuan makan. Duke Huiyuan, 14 Huiyuan yang berusia 1 tahun sungguh luar biasa. Perjamuannya sudah berlangsung lama, dan setelah 3 kali minum, saya terlambat. Saya berani bertanya pada Huiyuan apakah dia tahu etiket. Apakah kamu pikir kamu tidak peduli padaku dan orang lain? Luo Longwen bertanya dengan senyum tipis di bibirnya, menatap Zupingan dengan curiga. Bahasa Luo Longwen cukup menghasut dan terampil. Begitu dia selesai berbicara, sebagian besar orang memandang Zupingan dengan tatapan mencela. Tidak tepat waktu bukanlah kebiasaan yang baik orang yang tidak dapat dipercaya menjadi orang baik. Bab 325, tidak ada jamuan makan yang bagus. Adat istiadat, kuda pejabat panjang akan menjadi gemuk, dan pengamat akan menungganginya dengan cepat. Penunggangnya akan menyukai perkataannya dan berlari tanpa henti, bahkan sampai mati. Selama gerakan tanggal 4 Mei Tuan Kei Yuanpei mengutip sindiran ini dalam surat pengunduran dirinya pada tanggal 9 Mei. Kata-kata aslinya adalah, saya lelah. Orang yang membunuh raja dan kudanya ada di seberang jalan. Petik 1 petik 2 titik. Sederhananya, orang yang membunuh kuda Anda adalah orang yang memuji kuda Anda, yaitu orang yang membunuh kuda Anda. Di permukaan, Yan Sifan memujinya, tetapi sebenarnya dia memujinya. Tanpa pujian Yan Sifan, tuduhan Luo Longwen akan hilang. Paduan suara Yan Sifan, Luo Longwen, dan lainnya jelas dimaksudkan untuk memberinya disinsentif. Bolehkah Huiyuan tidak tepat waktu? Lalu kenapa kamu Zupingan tidak tepat waktu? Apakah karena karakter pribadimu terlalu buruk atau karakter pribadimu terlalu buruk? Melihat yang besar dari yang kecil, menjadi seorang Huiyuan tetapi tidak tepat waktu, menjadi orang yang tidak beriman dan tidak tahu harus berbuat apa, apakah Anda, Zupingan, masih layak menyandang gelar Huiyuan? Mendengarkan tuduhan berbahaya Luo Longwen, Zupingan tersenyum. Sungguh menarik. Undangan yang saya terima dengan jelas menyatakan, hari ini saya akan minum dengan bebas, dan saya sudah berkumpul untuk makan, jadi saya tidak tahu akan seperti apa malam itu. Ketika orang-orang dinasti Jin sedang bercakap-cakap, mereka sering mengibaskan ekor Dian untuk membantu pembicaraan. Dalam istilah awam, maksud dari ajakan tersebut adalah hari ini mari kita minum dan bermain gelandangan, pada tanggal 10, dimulai pada jam 9 atau 10 sore, dan 3 pertunjukan pada jam 6 atau 7 sore, dan kita tidak akan menginap semalam. Sudah hampir jam 10 ketika saya menerima undangan, diperkirakan jamuan makan sudah dimulai saat itu.
Meski saya menunggang kuda hitam begitu menerima undangan, saya sudah terlambat saat menerima undangan. Ini sudah hancur. Apapun alasannya, terlambat adalah sebuah fight accompli, jadi tergantung bagaimana Anda menghadapinya. Semua orang di jamuan makan juga mengalihkan perhatian mereka ke Zhu Ping'an. Saya ingin melihat bagaimana tanggapan Zhu Ping'an. Kedamaian sudah terlambat. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 cangkir anggur untuk meminta maaf. Zhu Ping'an membungkukkan tangannya dan membungkuk, meminta maaf. Kemudian dia berjalan langsung ke sudut jamuan makan, mengambil segelas wine dari nampan yang dipegang oleh pelayan yang menunggu di sampingnya, mengambil segelas penuh wine dari aliran wine yang berkelok-kelok, dan meminum semuanya dalam satu tegukan minuman sebagai hukuman. Jika Anda berbicara jujur, di satu sisi, orang lain akan berpikir bahwa Anda benar-benar membuat alasan, berpikir bahwa Anda tahu kesalahan Anda dan tidak akan memperbaikinya. Di sisi lain, jika Anda berbicara jujur, bukankah Anda dengan jelas menyalahkan Yan Xifan, siapa yang baru saja memujimu? Anda berbalik dan memukul seseorang dengan garu. Membalas kebaikan dengan kebencian adalah hal yang paling dibenci manusia. Kalau dibilang jalannya terlalu padat, tarik saja ke bawah. Faktanya, bagaimanapun juga, pihak lain harus memiliki tindakan pencegahan lain untuk mencapai tujuannya. Bagaimanapun, mereka sedang menunggu pekerjaan, dan mereka pasti sudah mempersiapkannya sejak lama. Oleh karena itu, lebih baik menerima air kotor ini dengan mudah. Tanggapan Zhu Ping'an di luar dugaan Luo Longwen dan yang lainnya. Awalnya, dia telah menyiapkan banyak alasan. Namun siapa sangka Zhu Ping'an akan begitu mudah mengenalinya, yang membuat Luo Longwen merasa seperti tangan besi menghantam kapas. Tidak ada yang lebih memalukan daripada tidak tahu malu, tidak ada yang lebih besar daripada mampu berkembang dengan bertindak terlalu jauh. Yang lain cukup puas dengan sikap Zhu Ping'an yang siap mengakui kesalahannya. Terlebih lagi, beberapa orang bisa menebak kebenarannya sampai batas tertentu, sehingga mereka bereaksi terhadap Zhu Ping'an. Sebaliknya, saya merasa sedikit lebih mengapresiasi. Ping'an pertama kali datang ke ibu kota. Dia tidak paham dengan perjalanannya, tapi dia melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, saya terlambat, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya. Senior itu seperti bulan yang cerah. Ping'an tidak lain hanyalah api yang bersinar. Bagaimana mungkin api yang bersinar berani bersaing dengan matahari? Bulan bersinar terang saja tidak cukup untuk memandang tinggi Ping'an, jadi beraninya kamu merasa jijik. Setelah menghukum dirinya sendiri 3 gelas anggur, Zhu Ping'an membungkuk lagi kepada semua orang dan menjelaskan dengan tenang. Hui Yuanlang cukup fasih. Luo Longwen mendengar ini dan mencibir, berkata dengan sinis, menyiratkan bahwa Zhu Ping'an bingung dengan kata-katanya. Han Zhang, itu saja, Ziu adalah orang yang sangat manusiawi, jadi bagaimana dia bisa mengingkari janjinya kepada kita? Menurutku itu mungkin karena para pelayan di mansion curang dan curang. Undangan dikirim terlambat. Aku akan menyelesaikan rekeningnya bersama mereka setelah jamuan makan. Ho, datang dan duduklah. Yan Xifan menekan tangannya ke arah Luo Longwen, mengabaikan keterlambatan Zhu Ping'an, lalu memandang Zhu Ping'an, tersenyum dan melambai agar Zhu Ping'an duduk. Saudara Donglou sangat murah hati, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Luo Longwen secara alami mengikuti arahan Yan Xifan dan berhenti mengejar keterlambatan Zhu Ping'an. Terima kasih, Tuan Yan, kata Zhu Ping'an dengan ekspresi terima kasih, lalu duduk di sudut perjamuan. Jika kita tidak mengetahui orang seperti apa Yan Xifan dalam sejarah, kita pasti terharu dengan perkataan Yan Xifan hari ini, menangis dan meminta orang-orang kaya untuk berteman dengan kita. Saya sangat memahami bahwa sutradara yang memamerkan kekuatannya hari ini mungkin adalah Yan Xifan. Yan Xifan melihat air mata rasa terima kasih Zhu Ping'an dan tersenyum puas. Hui Yuan yang berusia 14 tahun itu pintar, tetapi dia masih memiliki sedikit pengalaman. Suasana perjamuan menjadi hidup kembali. Zhu Ping'an duduk di sudut dan memandang semua orang di perjamuan dengan tenang. Perjamuan tersebut secara kasar dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang terbesar adalah Partai Yan yang setia mendukung Yan Xifan, dan gelombang terkecil hanya beberapa orang saja, tetapi berkumpul bersama,
secara samar-samar memusuhi Yan Xifan. Kelompok lainnya adalah faksi netral, mungkin ada 7 atau 8 orang. Duduk di jamuan makan, Zhu Ping'an mengenal Yan Xifan lebih dalam dan intuitif. Pria gemuk ini sangat arogan dan bertingkah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, tetapi dia sangat pandai berbicara dan dapat berbicara dengan mudah. Duduk di sebelah Yan Xifan adalah Kamerat Ouyang, orang kedua dalam ujian ini. Yan Xifan baru saja memperkenalkan Kamerat Ouyang kepada banyak orang. Kamerat Ouyang terlihat seperti tipikal pria yang tinggi, kaya dan tampan, dan bakat sastranya cukup bagus. Di jamuan makan, semua orang bermain puisi dan permainan minum, tetapi Kamerat Ouyang belum kalah, dan dia sering melontarkan kalimat yang bagus, yang menarik pujian semua orang dan membuat semua orang memuji Kamerat Ouyang. Penampilan Zhu Ping'an di jamuan makan biasa-biasa saja, dan dia sengaja kalah 2 kali dalam permainan minum. Bahkan jika dia menang di lain waktu, puisinya biasa-biasa saja sepenuhnya ditekan oleh Kamerat Ouyang. Faktanya, bukan karena Zhu Ping'an tidak ingin tampil baik, tetapi karena dia tidak bisa tampil dengan baik. Melalui observasi, Zhu Ping'an memiliki pemahaman yang jelas tentang perjamuan ini membesarkan Ouyang. Terlebih lagi, di jamuan makan tersebut, banyak orang datang untuk bersulang atas nama ucapan selamat kepada Zhu Ping'an karena telah menjadi anggota keluarga kekaisaran. Zhu Ping'an minum terlalu banyak hingga kepalanya mulai terasa pusing untuk melakukannya dengan baik. Itu tidaklah mudah. Ini untuk mempersiapkan ujian kekaisaran Kamerat kecil Ouyang. Dia menginjak batu loncatannya sendiri untuk membantu Kamerat kecil Ouyang meningkatkan reputasinya. Dari kenyataan bahwa Kamerat Ouyang tinggal di rumah Yan, terlihat bahwa Kamerat Ouyang adalah kerabat Yan Xifan, sangat dekat. Dia mungkin memiliki kepentingan lain secara pribadi, jadi masuk akal jika Yan Xifan membantu Kamerat Ouyang. Dalam perjamuan ini, saya ditakdirkan untuk menjadi peran pendukung. Sejak saya menerima undangan tersebut, saya ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi Kamerat Ouyang. Bab 326 Yan Donglou. Ikan itulah yang kuinginkan, dan cakar beruang juga yang kuinginkan, letakkan keduanya di depan mataku dan makanlah perlahan-lahan. Zhu Ping'an duduk di sudut, diam-diam meletakkan sepiring sirip hiu dan cakar beruang di depannya. Menjadi pecinta kuliner yang pendiam di sudut, diam-diam memperhatikan Kamerat Ouyang yang berpura-pura menjadi orang jahat. Jika Anda tidak makan dengan cukup, batu loncatan Anda akan menjadi batu sandungan. Saya baru saja mabuk beberapa saat. Meskipun saya menuangkan sebagian ke handuk di lengan baju saya dan memasukkannya ke dalam cangkir teh sambil minum teh, saya masih merasa sedikit pusing saat ini. Fang Qiu, orang-orang ini menyanjungnya, tetapi mereka juga mengabaikan diri mereka sendiri. Minum saat perut kosong berbahaya bagi tubuh, jadi Zhu Ping'an memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi seorang pecinta kuliner. Yan Xifan adalah peminum yang baik dan tidak akan menolak siapapun yang datang. Setelah minum terlalu banyak, dia menjadi lebih sombong dan bertindak lebih tidak bermoral, berteriak dengan liar dan bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ada 3 gelombang orang di perjamuan yang baru saja disebutkan. Yan Xifan memegang gelas anggur dan berjalan ke arah orang-orang yang netral dan agak bermusuhan untuk membiarkan orang-orang itu minum. Hanya seorang lelaki tua yang menyentuh bibirnya dengan gelas anggur dan meletakkannya. Hei, Tuan Bos, apakah Anda bercanda? Yan Xifan menghampiri lelaki tua itu dengan segelas anggur di tangannya, meletakkan tangannya yang gemuk di bahu lelaki tua itu, dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak pandai minum. Wajah lelaki tua itu tetap sama, dia melirik Yan Xifan dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, orang tua itu tidak pandai minum, bukan? Yan Xifan sepertinya tiba-tiba menyadari, mengangguk dan mengulangi, lalu meletakkan kepalanya di depan orang tua itu dan menggelengkan wajahnya yang gemuk. Dia tersenyum dan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar tidak pandai minum? Tentu saja kamu serius. Oh, bagus sekali. Kudengar gudang anggur Bos berisi lebih dari 30 toples, Sandong Qiulubai. Hahaha, karena Bos tidak pandai minum, mengapa membuang-buang sumber daya alam begitu banyak? Bagaimana kalau kita menikmatinya? Yan Xifan meletakkan tangannya di bahu lelaki tua itu dan tersenyum cerah di wajah montoknya, memperlihatkan gigi putihnya. Kamu
Orang tua itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Yan Sifan mengetahui anggur yang disimpan di gudang anggur miliknya dengan begitu jelas. Yan Sifan tahu ada lebih dari 30 toples. Ada apa denganku? Yan Sifan memandang lelaki tua itu dengan tatapan sedih. Karena Tuan Lao tidak pandai minum, saya akan bekerja untuk Tuan Lao. Benar, itu benar. Luo Longwen dan pecundang lainnya semuanya berbicara mendukung Yan Sifan. Embun musim gugur berwarna putih, dan berasal dari Provinsi Shandong. Manis dan tajam, warnanya putih, dan sifatnya panas. Saya tidak menyukainya sama sekali. Karena transformasi, tidak akan pernah bagus. Tapi Pangeran Defu, Sue Seng, memanen embun teratai dan menyeduhnya. Jelas sekali, ini sangat jarang. Anggur di dunia berasal dari dalam. Shandong Kyulubai ini adalah yang pertama di antara 7 anggur terkenal. Jangan biarkan, aku turun jika kamu tidak meminumnya. Yan Sifan gemetar, wajahnya gemuk, menampilkan gigi putihnya dan tertawa mengejek. Jangan khawatir, Tuan Yan. Saya tidak akan pernah bisa menikmati anggur ini. Orang tua itu menyingsingkan lengan bajunya dan melepaskan tangan gemuk Yan Sifan di bahunya. Semua orang di sini tidak tahu bahwa saya, Yan Sifan, yang paling membantu. Pak, mengapa Anda harus sopan kepada saya? Hahaha. Yan Sifan tersenyum dan tidak marah, tapi berkata tangannya sekali lagi meletakkan tangannya dengan kuat di bahu lelaki tua itu, dan kemudian, dia mendekati lelaki tua itu lagi dengan wajah gemuk, memperlihatkan gigi putihnya dan bertanya, hanya saja Sifan sedikit penasaran. Shandong Kyulubai ini bernilai banyak uang. 1 toples menghabiskan gaji lelaki tua itu selama beberapa bulan, lebih dari 30 tahun. Tan Kyulubai Sao bernilai ratusan tael perak, apakah dia telah meminum embun selama 7 atau 8 tahun terakhir? Setelah Yan Sifan selesai berbicara, lelaki tua itu menjadi pucat Shandong tahun lalu, tapi dia tidak terlalu bersih. Melihat perubahan di wajah lelaki tua itu, Yan Sifan tersenyum menghina. Lelaki tua ini, seperti burung gagak di atas babi, hanya bisa melihat kegelapan orang lain tetapi tidak bisa melihat dirinya sendiri. Tanda seru, ke rumahku sebelum waktu persatuan besok. 2 perak, oh, dan Kyulubai. Jangan biarkan aku menunggu dengan sia-sia, atau aku akan marah dan takut. Yan Sifan berbisik di telinga lelaki tua itu, menunjukkan kulit putihnya yang besar gigi. Kemudian wajah lelaki tua itu menjadi semakin pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kata-kata Yan Sifan hampir membuat jantung lelaki tua itu melompat keluar dari gedung. 1870 tael perak. Pada tahun dia menjabat di Shandong, dia hanya mengumpulkan lebih dari 1870 tael perak. Jumlah suap yang diminta Yan Sifan darinya hampir sama dengan jumlahnya uang yang dia punya. Tulisannya lumayan, dan saya hampir tidak bisa menyembunyikan 1 sen pun. Sungguh sial. Sajikan mangkuk besar. Yan Sifan mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu dan melambaikan tangannya kepada seorang pelayan. Setelah mendengar kata-kata itu, pelayan itu datang dengan anggun dan membawa mangkuk besar. Yan Sifan mengambil mangkuk itu dan menamparkan keras pantat pelayan itu dengan cakarnya yang besar dan gemuk, menyebabkan pelayan itu berbalik dan melemparkannya ke Yan Sifan. Mengedipkan mata. Tuan, Anda baik atau buruk, kata pelayan itu genit. Hahaha, aku akan membiarkanmu melihat sesuatu yang lebih buruk malam ini, kata Yan Sifan dengan senyum gemetar di wajahnya yang gemuk. Setelah menggoda pelayan itu, Yan Sifan meletakkan mangkuk di tangannya di atas gelas anggur yang berkelok-kelok dan mengambil semangkuk besar anggur. Hahaha, aku tahu lelaki tua itu mengira cangkir tadi terlalu kecil dan kurang nikmat. Sifan secara khusus mencarikan mangkuk laut untuk lelaki tua itu, sehingga dia bisa minum sebanyak yang dia mau. Letakkan cangkir besar semangkuk anggur diletakkan di depan lelaki tua itu dengan kekuatan besar. Banyak anggur tumpah, dan kemudian satu mata menatap lelaki tua itu. Satu mata Yan Sifan memberikan tekanan besar pada lelaki tua itu. Sepertinya dia belum pernah berada di bawah tekanan seperti itu ketika dia menghadapi orang suci itu. Ahem, Tuan Yan serius. Lebih baik makan mangkuk besar. Orang tua itu terbatuk beberapa kali, lalu mengertakkan gigi di depan mata semua orang,
mengambil mangkuk besar, dan minum tanpa peduli janggutnya, terkubur di dalam anggur. Ketika dia bangun, terlalu banyak anggur yang keluar dari sudut mulut lelaki tua itu, tetapi dia masih minum banyak. Setelah minum, lelaki tua itu mabuk dan pingsan. Hahaha, Tuan, Anda benar-benar kaya. Yan Sifan memandang lelaki tua yang terbaring mabuk di atas meja, bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang di jamuan makan sudah lama terbiasa dengan hal ini, dan mulai tertawa dan minum 5 atau 6, dan suasana jamuan makan juga meningkat pesat. Zhu Ping'an di pojok menyaksikan adegan ini dalam diam. Saat Yan Sifan memaksa lelaki tua itu untuk minum tadi, Zhu Ping'an ingin pergi ke sana dan minum untuk lelaki tua itu beberapa kali. Namun alasannya tetap membuatnya duduk diam di sana, terutama saat Yan Sifan dan lelaki tua itu kemudian setelah konfrontasi, Zhu Ping'an juga melihat bahwa lelaki tua itu bersalah. Anjing menggigit anjing, mulut berbulu. Lebih baik aku menjadi pecinta kuliner yang pendiam. Bab 327, Tawanan Utara dan Jepang Selatan. Di jamuan makan, semua orang berbicara dengan keras, banyak minum, dan topik mulai meluas. Beberapa orang berbicara tentang masalah terkini, Jepang Selatan dan Jepang Utara, dan semua orang bergegas memberikan nasihat dan saran untuk negaranya. Penjajah Jepang bagian selatan dan utara adalah dua invasi asing besar yang harus dihadapi dinasti Ming sejak berdirinya. Pada dinasti Ming, ancaman eksternal terutama datang dari masyarakat nomaden seperti Tatar Mongolia dan suku Oara di utara, serta bajak laut Jepang di sepanjang pantai tenggara. Pada saat itu disebut Jepang Selatan dan Jepang Utara. Jika kita tahu bahwa ada orang-orang di kerajaan surga, tawanan Jepang Selatan dan Utara, yang menjual kuda dan menggembalakan ternak, dan orang barbar di pulau itu, kita mungkin tidak akan begitu sombong ketika berbicara tentang itu. Masalah tawanan Jepang Selatan dan Utara, beberapa orang tidak dapat membantu tetapi dia berkata sambil menghela nafas lega. 30.000 orang bersamaku akan bisa mengikat kepala suku musuh dengan jumbai panjang dan kembali. Seorang pria mabuk berkata dengan nada membujuk sambil menamparkan meja dengan lidahnya. Berapa banyak cendekiawan yang bermimpi menjadi serigala dan tinggal di Su, dan berapa banyak cendekiawan yang memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menyelamatkan dunia dengan meninggalkan pena mereka dan bergabung dengan tentara bersorak. Hua Changgong memiliki ambisi yang besar, dan itu harus diungkapkan. Orang-orang bersorak dan mengangkat gelas mereka untuk minum bersama. Orang-orang memang seperti ini. Begitu mereka minum terlalu banyak, mereka tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Di mata orang-orang yang bersemangat ini, orang Jepang Selatan dan Jepang Utara hanyalah sebuah penyakit, seolah-olah mereka dapat mengatasinya segera setelah mereka mengambil tindakan. Masyarakat masih sangat tertarik membicarakannya di atas kertas. Sepanjang dinasti kita, banyak berkumpul orang-orang yang menganggap urusan keluarga dan negara sebagai tanggung jawabnya sendiri. Puisi dan lagu dalam pertemuan itu selalu tentang romansa. Mengapa kita tidak membuat puisi dengan judul Besi Bertarung Kuda hari ini untuk memperingatinya di masa depan? Mungkin juga menginspirasi kita untuk mengabdikan diri pada negara kita dan mati. Saat kami sedang ingin berbicara, Luo Longwen berdiri dan menyarankan. Kemudian dia mendapat persetujuan dengan suara bulat dari semua orang. Saat Zhu Ping'an sedang menggigit sirip hiu di piringnya, dia mendengar orang menyarankan untuk menulis puisi. Tindakan mengunyah di mulutnya terhenti sebentar. Mengapa setiap jamuan makan sangat diperlukan untuk puisi? Benar-benar kacau balau. Tapi saya melihat kegembiraan Kamerat Ouyang. Kita tahu bahwa lamaran Luo Longwen sudah lama ada dalam rencana mereka. Kamerat Ouyang pasti sudah menulis beberapa puisi bagus sejak lama. Ya, bagaimanapun juga, salah satu tema perjamuan hari ini adalah membuat Kamerat Ouyang terkenal. Sebagai tanggapan, Zhu Ping'an hanya berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan menjadi seorang pecinta kuliner yang pendiam. Ini adalah kampung halaman Kamerat Ouyang. Dia dipanggil ke sini untuk menjadi batu loncatan, jadi dia harus melakukan tugasnya, bukan menjadi pusat perhatian. Serahkan pada Kamerat Ouyang yang sudah mempersiapkannya sejak lama. Kamerat Ouyang tidak mengecewakan Zhu Ping'an, apalagi Yan Sifan dan lainnya. Awalnya dua orang menulis puisi dulu, tapi mungkin mereka terbiasa romantis, atau mungkin sengaja.
Setelah kedua orang ini selesai, seseorang menyarankan agar Kamerat Ouyang menulis puisi. Kamerat Ouyang menolak 2 kali, tetapi dia tidak dapat menahan antusiasme semua orang. Tidak punya pilihan selain melakukannya, dia bangkit dan menulis puisi. Keluar dari benteng. Baju besi putihnya ternoda es dan dingin ketika dia keluar dari benteng. Hu Feng terus menjemput Chang, sebuah. Bagian atas kota ditutupi oleh bulan pegunungan di bagian barat, dan banyak tentara menunggu untuk melihatnya. Puisi Kamerat Ouyang ini cukup bagus. Zupingan mengapresiasi puisi Kamerat Ouyang ini sambil mengunyahnya. Teks lengkap puisi tersebut memiliki rima yang nyaring dan momentum yang kuat, yang mengingatkan kita pada puisi benteng perbatasan dinasti Tang. Baju besi para prajurit tertutup es. Namun para prajurit masih berani menghadapi cuaca beku dan dingin untuk melakukan perjalanan keluar tembok besar. Alien di perbatasan timur laut menyerbu perbatasan, dan asap alarm dinyalakan satu persatu di menara suar yang terus-menerus. Tiba langsung di ibu kota. Saat itu fajar ketika Yuan Mei pergi. Bulan dingin yang tergantung di barat menggantung secara diagonal di atas kota. Setelah fajar, pertempuran sengit akan kembali terjadi di garis depan. Para prajurit yang menjaga perbatasan belum melepas pakaiannya, dan kudanya belum melepas pelananya. Apakah mereka cemas menunggu keputusan ibu kota, atau mereka merindukan keluarganya di ibu kota? Dilihat dari sudut manapun, puisi Kamerat Ouyang ini adalah sebuah karya yang unggul, apalagi jika dibandingkan dengan karya sederhana 2 orang di depannya, ia menonjol dari yang lain. Saya harus mengatakan bahwa kawan kecil Ouyang ini masih sangat baik, tidak peduli berapa lama dia telah mempersiapkannya sebelumnya. Begitu puisi Kamerat Ouyang keluar, tentu saja ada banyak tepuk tangan. Bahkan kaum sentris pun memuji, keluar dari penghalang, karya Kamerat Ouyang. Bahkan mereka yang tidak puas dengan Yan Xifan pun tidak puas dengan puisi Kamerat Ouyang. Saya juga menikmati lagu, Keluar dari Benteng, tanpa henti. Sementara semua orang bersorak, Kamerat Ouyang sekali lagi menulis dan menulis. Hadiahi para jenderal, angin bertiup pada hari pertama bulan Maret di pegunungan Tianshan, dan para prajurit berlari secepat kuda. Dan EBS, P. Kavaleri mendadak bergantung sepenuhnya pada Jenderal Kuda Putih, yang telah membungkukkan busurnya untuk menembak elang. Dulu, Jin Cheng biasa menimbun negara, namun kini menghadap ke laut untuk membunuh bandit Jepang. Setelah JRC merelakan Ji Hao, ia pun mendoakan Qian Yu Ge Zuyi. Dibandingkan dengan puisi sebelumnya, puisi ini lebih jelas menunjukkan kekuatan militer dan kekuatan jenderal. Dalam puisi tersebut, anak-anak penembak elang mengacu pada tawanan utara, karena tawanan utara sering menyombongkan diri bahwa anak-anak mereka dapat menembak elang dengan busur, dan bajak laut Jepang merujuk pada bajak laut Jepang. Bunuh tawanan utara dan Jepang Selatan, yang mana menghubungkan keseluruhan puisi dengan topik tadi. Saya menulis 2 puisi dalam satu tarikan napas, dan levelnya sangat tinggi, jadi tentu saja semua orang memuji. Untuk sementara waktu, reputasi Kamerat Ouyang menyebar di jamuan makan tersebut. Selain Kamerat Ouyang, beberapa orang lainnya juga menulis puisi, dan Luo Longwen juga menulis 1 puisi. Namun, karena puisi Kamerat Ouyang tidak ada, puisi mereka jauh lebih rendah. Beberapa orang di kubu netral pun berdiri dan menulis puisi, 2 di antaranya juga diakui oleh banyak orang di jamuan makan tersebut. 2 di antaranya adalah, ketika saya mendengar sang jenderal hendak membunuh kudanya, beberapa orang benar-benar terselubung diri mereka sendiri dalam mayat. Namun, karena ini kedua baris puisi tersebut agak mirip dengan puisi pendahulunya, jangan tertawa ketika kamu terbaring mabuk di medan perang. Berapa banyak orang yang bertempur di zaman kuno? Dibandingkan dengan puisi Kamerat Ouyang, masih ada celah. Zupingan hanya memperhatikan penonton dalam diam. Kamu bernyanyi dan kemudian aku naik ke panggung, diam-diam menjadi seorang foodie. Namun terkadang, jika Anda tidak mencari masalah, masalah akan menemukan Anda di ujung tanduk. Tepat ketika Zupingan memilih untuk menjadi pecinta kuliner yang pendiam, api perang diam-diam masih menyulutnya. Hu Yuanlang memiliki nafsu makan yang sangat baik. Mungkinkah puisi yang ditulis oleh banyak dari kita tidak semenarik yang ada di piringmu? Orang yang berbicara lagi adalah Luo Longwen,
yang tidak menyukai Zhu Ping-an, orang ini menatapnya dengan dingin. Bagaimana mungkin? Dengarkan baik-baik Pingan. Zhu Pingan mengangkat kepalanya dan tersenyum, menunjukkan 8 gigi standarnya. Dengarkan baik-baik. Aku baru saja melihatmu makan dengan hati-hati. Luo Longwen mengejek, kamu dapat melakukan 2 hal dengan satu pikiran. Jika tentara berbaris dan menyusun strategi, itu bisa memiliki banyak tujuan seperti kamu, bukan? Sama seperti berbicara di atas kertas, jika dikalahkan oleh musuh, pada akhirnya akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Itu saja. Begitu Luo Longwen mengatakan ini, beberapa orang setuju, menyinggung Zhu Pingan. Saya berbicara di atas kertas. Andalah yang berbicara di atas kertas, oke. Zhu Pingan mengutuk, tapi dia ikut tersenyum. Oh, apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi Yuan Lang? Mengapa kamu tidak memimpin dan melihat-lihat? Seseorang memandang Zhu Pingan dan menyarankan. Itu saja, mari kita lihat mahakarya seperti apa yang bisa dilakukan Hui Yuan Lang dengan 2 hal. Jika dia tidak melakukannya, maka dia meremehkan kita. Saran itu mendapat tanggapan bulat dari semua orang. Zhu Pingan menyusun puisi dengan tergesa-gesa. Mampu melewati kamerat Ouyang, ada banyak kesepakatan, baik lunak maupun keras, sehingga Zhu Pingan tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Oh, makanannya kurang enak ya. Inilah ritme yang akan mengubahku dari batu loncatan menjadi batu sandungan. Aku tidak ingin berpura-pura, tapi, kamu memaksaku melakukan ini. Aku tidak menimbulkan masalah, tapi aku tidak takut. Jika kamu ingin aku berpura-pura, maka aku hanya bisa memuaskanmu. Di bawah desakan semua orang, Zhu Pingan tidak punya pilihan selain berdiri dan mengambil kuas. Setelah berpikir sejenak, dia menulis tinta. Melayani negara dengan kesetiaan. Apa artinya dipenggal hari ini? Melayani negara itu sulit dan melibatkan banyak perjuangan. Pergi ke Kuantai untuk merekrut pasukan lama, dan bunuh Yama dengan 100.000 spanduk. Ini adalah salah satu dari 3 bab mailing Komandan Chen, tetapi Zhu Pingan menggunakannya di sini. Bagaimana perasaanmu tentang pemenggalan kepala hari ini? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku berpikiran tunggal dalam menyakiti orang lain dan diriku sendiri? Lalu aku langsung mengangkat masalah kematian di awal puisiku, memberitahumu bahwa aku, Zhu Ping-an, mengabdi pada negara dengan setia dan tidak takut mati. Hidup hanya sekali. Saat menghadapi pemenggalan kepala, setiap orang pasti memiliki beberapa pemikiran yang langsung mengalir di benaknya. Saat ini, apa yang saya pikirkan? Untuk mengabdi pada negara dengan setia, bahkan jika saya mati, saya harus memanggil pasukan lama saya untuk membunuh Yama. Tanya jawabnya jujur dan cerah, dan jawabannya murah hati serta heroik. Dia langsung menganggap dirinya seolah-olah sudah mati. Citra seorang pahlawan yang rela melewati api dan air demi revolusi berdiri di depan semua orang, yang membuat hati orang berdebar kencang. Pergi ke Kuantai untuk merekrut pasukan lama, dan bunuh Yama dengan 100.000 spanduk. Semangat macam apa ini? Puisi macam apa yang tidak akan dikaburkan oleh semangat seperti ini? Adapun puisi-puisi Kamerat Ouyang, meskipun bagus, namun dibayangi oleh keberanian semacam ini. Setelah menulis puisi ini, semua orang di sekitarnya mengubah wajahnya, dan memandang Zhu Pingan berbeda dari sebelumnya. Itu memang Hui Yuan. Bab 328, tunggu, sepertinya ada yang salah. Puisi Zhu Pingan mencuri perhatian di jamuan makan. Di sini saya pergi ke Kuantai untuk merekrut orang-orang tua, dan saya akan membunuh Yama dengan 100.000 spanduk. Puisi ini terlalu mengejutkan dan mati. Ini adalah kematian. Sejak itu, aku hidup untuk mengabdi pada keluarga dan negaraku dan mengusir orang barbar dan bajak laut Jepang. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku akan mengumpulkan pasukan lamaku di mata air 9 meter dan melanjutkan untuk mengabdi pada negara. Menulis di atas kertas. Kamu hanyalah seorang sarjana lemah yang belum pernah berada di medan perang dan tidak pernah memimpin pasukan. Kamu telah mengembalikan 100.000 ke pasukan lama Kuantai. Sungguh menakjubkan. Selalu, sangat memperhatikan, Zhu Pingan. Poin pembukanya adalah menunjukkan tidak masuk akalnya puisi Zhu Pingan, melayani negara dengan kesetiaan. Apa yang dikatakan Tuan Luo benar sekali.
Itu adalah anak laki-laki Meng Lang. Dia mengira dia memiliki jutaan tentara di dadanya. Zhu Ping'an tersenyum tenang dengan senyuman di bibirnya bahwa dia tidak melakukannya. Tidak cukup hanya kesemek lembut yang bisa diremas sesuka hati. Perjamuan berlanjut, Luo Longwen dan yang lainnya belajar dari pelajaran mereka, dan mereka tidak akan mengajak Zhu Ping'an bermain dengannya lagi di masa depan, seperti menulis puisi dan puisi. Tanpa Zhu Ping'an yang menimbulkan masalah, penampilan Kamerat Ouyang tetap luar biasa dan mendapat pujian bulat dari semua orang. Itu hanya karena lagu Zhu Ping'an, melayani negara dengan kesetiaan, barusan seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan, membuat Ouyang, yang ketenaran kawan kecil itu memiliki beberapa kekurangan. Zhu Ping'an juga mendapat banyak berita di jamuan makan tersebut, dari gosip, dari istana, dari pantai, Del. Setelah pemeriksaan kekaisaran, Kamerat Ouyang akan menikah dengan Yan Manshan. Dikatakan bahwa target pernikahannya adalah wanita muda kedua dari Yan Manshan. Berita bahwa bajak laut Jepang di pantai telah menyerbu Ningbo, Shaoxing, Songyang dan tempat lain telah menyebar ke ibu kota. Kaisar Jiajing marah, semua ramuan dimurnikan dan terbuang sia-sia. Yu Deyu dan yang lainnya diperintahkan untuk segera menyelamatkan dan mengobati. Li Mo diangkat kembali sebagai Menteri Kementerian Personalia dengan persetujuan kekaisaran, dan diberi kata, kesetiaan dan kebaikan, dalam surat kekaisaran. Yang Kudus juga mengizinkannya masuk dan keluar istana dengan menunggang kuda, dan dia diperlakukan sama baiknya dengan Tuan Yan Ge. Tentu saja, minum juga sangat diperlukan di jamuan makan. Beberapa orang yang duduk di bawah Luo Longwen tampaknya telah diinstruksikan dan datang untuk menawarkan banyak anggur kepada Zhu Ping'an, dengan tujuan membuat Zhu Ping'an kewalahan di jamuan makan tersebut. Dalam hal ini, Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pamungkasnya Urin Escape. Setelah meninggalkan tempat diadakannya jamuan makan, ada pelayan yang menemani Zhu Ping'an untuk membantunya buang air. Hal ini membuat Zhu Ping'an sedikit kewalahan. Pemuda yang tumbuh di bawah bendera merah ini belum pernah mengalami pertempuran seperti itu seseorang untuk melayaninya ketika dia pergi ke toilet. Dan dia juga seorang pembantu. Yan Fu ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup, bahkan membiarkan pelayannya melayaninya saat pergi ke toilet. Ngomong-ngomong, jika dia benar-benar meminta pelayan untuk melayaninya, dia mungkin tidak akan bisa buang air kecil. Jadi, Zhu Ping'an hanya meminta pelayan itu untuk menunjukkan arah ke tempat dia akan berganti pakaian toilet, lalu dia menolak kebaikan pelayan itu dan pergi sendiri. Rumah Yan sangat besar, dan arah yang ditunjuk pelayan ke toilet adalah taman bambu. Zhu Ping'an memasuki taman bambu dan berjalan mengitari jalan setapak beberapa kali. Lalu saya melihat toilet di Zuyuan. Toiletnya sangat mewah, jika tidak diberi tanda, ganti baju, Zhu Ping'an hampir akan menganggapnya sebagai paviliun di taman bambu. Kudengar toilet pribadi yang digunakan Yan Song dan putranya bahkan lebih unik lagi, dengan toilet yang digunakan oleh mereka. Dikatakan bahwa itu adalah ukiran kecantikan batu giok putih yang terlihat nyata, mengenakan pakaian berwarna-warni, dengan bagian pribadinya terbuka. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Usai menggunakan toilet, Zhu Ping'an mencari tempat di hutan bambu untuk beristirahat sejenak. Di bawah angin sepoi-sepoi, mabuknya berkurang setengahnya. Saat Zhu Ping'an hendak kembali ke tempat perjamuan. Namun ternyata saya sepertinya mengambil jalan yang salah di taman bambu. Ketika saya meninggalkan taman bambu, itu bukanlah tempat yang baru saya datangi, melainkan taman kecil indah lainnya dengan wangi bunga. Taman itu relatif sepi, dan saya tidak melihat satupun pelayan atau pelayan, tapi sepertinya ada suara samar di dalam ruangan. Sudah terlambat untuk kembali, dan bocah tua Luo Longwen itu mungkin akan menimbulkan masalah baginya lagi. Yan Xifan jelas bukan lampu hemat bahan bakar, dan jika dia mulai mempedulikannya, dia pasti akan sengsara. Untuk kembali ke tempat perjamuan sesegera mungkin, Zhu Ping'an memutuskan untuk memberanikan diri menanyakan arah kepada orang-orang di ruangan itu. Saya ingin bertanya. Zhu Ping'an memasuki ruangan dan menundukkan tangannya. Dia berhenti di tengah kalimat, dan matanya hampir pecah. Sial, tidak. Saya melihat bak mandi di dalam kamar, dengan udara panas dan kelopak bunga mengambang di dalamnya. Berdiri di luar adalah seorang gadis yang sangat keren,
yang sepertinya baru saja keluar dari bak mandi. Kedua lengan gioknya yang ramping, putih, seperti teratai ditutupi dengan sepotong brokat, dan tangan gioknya yang ramping memegang sepotong brokat, menyeka tubuhnya. Saat ini, dia juga terlihat seperti kuda rumput dan lumpur. Dengan ekspresi wajahnya, dia menatap Zupingan yang tiba-tiba muncul di ruangan dengan mata terbelalak. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Otak Zupingan bekerja dengan cepat, di bawah pemandangan yang tiba-tiba ini, Zupingan sangat terkejut hingga kecuali keringat dingin, dia mabuk dan sudah lama menghilang. Terlepas dari apakah gadis itu adalah penguasa rumah Yan atau seorang pelayan, bahkan masyarakat modern tidak dapat mentolerir adegan terlihat sedang mandi, apalagi dinasti Ming yang ketat. Gadis itu tercengang oleh pemandangan tak terduga ini saat ini, tetapi ketika dia sadar, reaksi pertamanya pasti adalah berteriak keras, seperti pengkhianat, dan kemudian membuat khawatir Yan Mansion, dan konsekuensinya pasti akan terjadi, sangat serius. Tidak apa-apa jika gadis ini adalah seorang pelayan, tetapi jika dia adalah wanita muda dari rumah Yan, jujur saja, dia adalah wanita muda kedua dari rumah Yan. Baru saja di jamuan makan, seseorang mengatakan itu Kamerat Ouyang akan bertunangan dengan wanita muda kedua setelah ujian kekaisaran. Sialan, kawan kecil Ouyang masih mencoba bunuh diri. Belum lagi Yan Xifan dan Yan Song. Keduanya adalah makhluk yang bisa mengubah dirinya menjadi abu hanya dengan satu gerakan jari kelingkingnya. Apa yang harus dilakukan? Katakan, maaf, Nona, saya tidak bersungguh-sungguh. Atau, maaf, Nona, saya tidak melihat apapun. Tarik dia ke bawah, begini, kamu masih akan berubah menjadi Fly Ash jika harus, itu tidak akan membantu sama sekali. Melihat gadis di seberangnya hendak membuka mulutnya dan jeritan akan keluar, Zupingan berbicara terlebih dahulu, dan kemudian gadis di seberang mulutnya hendak membuka dan menariknya kembali. Maaf, Tuan Muda, kata Zupingan terlebih dahulu, lalu bersendawa, sepertinya dia terlalu banyak mabuk. Saya minta maaf Pak, kamu buta, aku jelas seorang wanita. Ini adalah reaksi pertama gadis di seberangnya, dan detik berikutnya, sedikit kegembiraan muncul di wajah cantik gadis itu yang memerah. Wah, saya perempuan, tapi orang ini bilang maaf Pak, artinya orang tersebut tidak melihat saya dengan jelas. Ya, hari ini cuaca agak suram, dan jendela di ruangan ini tertutup dari luar, pasti. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat dengan jelas dalam kegelapan. Gadis itu merasa sedikit beruntung dan diam-diam bahagia saat memikirkan hal ini. Untungnya, dia menyelamatkan wajahnya. Dengan pemikiran ini, gadis itu menarik kain satin yang dia kenakan untuk menutupi tubuhnya sedikit lagi. Tanpa diduga, ketika dia menarik ke bawah, dia menarik pinggangnya yang putih dan merah muda serta pinggangnya yang rata dan bebas lemak. Perut bagian bawah terlihat. Kemudian dia tanpa sadar menariknya ke bawah, dan bahu mutiara yang bulat dan halus serta garis timbul yang indah berubah dari menjulang menjadi terlihat. Begitu putih sehingga memantulkan cahaya, dan sangat terang hingga menyilaukan. Ahem, saya berani bertanya Pak, di manakah paviliun Biwasing? Zupingan hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi lihat dalam perjalanan ke toilet. Keluar dan belok kiri, gadis di seberangnya berkata dengan suara serak, mencoba membuat suaranya lebih tebal. Terima kasih Pak. Zupingan mengucapkan terima kasih dengan tangannya, berbalik dan pergi tanpa henti, detak jantungnya berdebar kencang, selangkah demi selangkah, sampai dia keluar halaman, dia merasa beruntung. Mengerti. Setelah meninggalkan halaman, Zupingan hampir lari berlari. Dimanapun jamuan makannya, menjauhlah dari halaman dulu. Setelah berjalan berkeliling 3 kali 2 kali, ketika dia sudah jauh dari halaman, Zupingan bertanya kepada seorang anak laki-laki di mana jamuan makan itu dan segera kembali ke jamuan makan tersebut. Setelah Zupingan pergi, gadis yang keluar dari kamar mandi segera mengenakan pakaiannya, menepuk dadanya, dan merasa beruntung. Pemuda itu buta dan bisa salah mengira gadis ini sebagai tuan muda. Kemudian, gadis itu sepertinya merasa ada yang tidak beres. Dia berjalan keluar rumah, berjalan ke halaman, lalu kembali ke pintu rumah lagi, dengan curiga. Fokus pada ruangan. Pemuda itu benar-benar buta.
Dia bisa melihat dengan jelas di dalam kamar. Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Lalu, terdengar teriakan yang menembus langit. Bab 329 Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Setelah Zupingan kembali ke jamuan makan, jantungnya berdebar kencang. Adegan tadi terlalu mendebarkan. Setelah kembali ke jamuan makan, yang lain tidak menemukan ada yang salah dengan dirinya. Mereka hanya mengeluh karena dia terlalu lama berubah. Namun, setelah Zupingan menghukum dirinya sendiri dengan minuman, tidak ada yang mengatakan apapun. Suasana perjamuan selalu dalam suasana yang baik, tetapi tidak lama kemudian saya mendengar bahwa wanita kedua dari Yan Mansion membawa tim pelayan ke paviliun pencucian sikat terdekat dan mencari untuk waktu yang lama tahu apa yang mereka cari. Yan Sifan setengah mabuk dan mendengarkan suara yang datang dari paviliun pencucian kuas, jadi dia mengirim seseorang untuk menanyakan adik perempuannya Yan Lan apa yang dia lakukan. Pengunjung tersebut melaporkan bahwa jepit rambut giok telah dicuri dari kamar wanita kedua, dan wanita kedua sedang memimpin pelayan untuk menggeledah paviliun pencucian sikat. Ternyata dicuri. Keluarga Yan mempunyai bisnis yang besar, dan tidak jarang para pembantu di keluarga tersebut memiliki tangan dan kaki yang najis. Oleh karena itu, Yan Sifan tidak mengambil hati. Selain itu, adik perempuannya sudah memiliki idenya sendiri sejak dia masih kecil dan sangat disayangi oleh ibunya. Jadi dia tidak bertanya lagi dan mengirim beberapa pelayan untuk menunggu, atas perintah Yan Lan. Zupingan, yang duduk di sudut, sedang duduk di atas peniti. Sial, gadis itu benar-benar nyonya rumah Yan, dan aku tidak menyangka dia juga wanita muda kedua dari rumah Yan. Di zaman kuno, wanita tertua di zaman kuno memiliki sekelompok gadis yang menunggu mereka ketika mereka sedang mandi, mengisi ulang air, menyerahkan handuk, del. Namun, mengapa wanita kedua dari keluarga Yan tidak memiliki sekelompok gadis? Menunggunya ketika dia sedang mandi. Meskipun Anda menjaga pintu di luar, Anda tidak akan membiarkan diri Anda masuk secara tidak sengaja. Gadis ini sangat ceroboh. Namun satu-satunya kabar baik adalah putri kedua Nona Yan tidak memberitahunya bahwa dia secara tidak sengaja memasuki kamar mandinya. Sebaliknya, dia menggunakan pencuri tersebut untuk mencuri jepit rambut giok sebagai alasan untuk menggeledah paviliun pencucian sikat. Memikirkan bahwa seseorang yang mengawasinya mandi akan dianggap sebagai skandal besar bagi para wanita Guda, jadi tentu saja mereka tidak akan membicarakannya. Selain itu, sepertinya saya bijaksana untuk menanyakan arah ke paviliun Sibi. Memikirkan hal ini, Zupingan merasa sedikit lega. Tetapi, melihat kamerat Ouyang yang sedang berbicara keras dan mengarang puisi serta lirik di jamuan makan, Zupingan selalu merasakan rasa bersalah di hatinya, samar-samar dia merasa kepala kamerat Ouyang bersinar hijau. Perjamuan masih berlangsung, dan Zupingan satu demi satu, saya minum banyak anggur, tetapi kali ini saya tidak berani buang air kecil lagi, dan saya merasa setengah mabuk. Saat senja sore, jamuan makan di Yan's Mansion akhirnya bubar. Zupingan mengucapkan selamat tinggal pada Yan Sifan dan yang lainnya. Mengikuti kerumunan, dia berjalan keluar, menyerahkan kartu kudanya kepada petugas Yan Mansion, mengambil kuda hitam Samet, dan memimpin kuda hitam Samet keluar dari Yan Mansion. Matahari terbenam seperti darah. Zupingan, yang sedang menunggang kuda, melihat kembali ke rumah Yan untuk terakhir kalinya, dan kemudian berkendara menuju rumah Ho. Tampaknya perjamuan di rumah Yan ini lebih disukai oleh rumah Markis Lin Huai daripada Hui Yuan miliknya sendiri. Setelah Zupingan kembali ke rumah Markis Lin Huai, sikap rumah Markis Lin Huai terhadapnya jauh lebih tinggi daripada sikap dinasti Song Hui Yuan. Setelah mengetahui bahwa dia telah minum banyak anggur, Lin Huai Markis Mansion juga mengirim seseorang untuk mengantarkan semangkuk sup penghilang rasa sakit, dan beberapa pelayan membawakan seember air panas untuk Zupingan mandi dan berganti pakaian. Bahkan perabotan di kamar tamu telah diubah. Nilainya tiba-tiba naik. Meskipun Zupingan mabuk, dia tidak terbiasa dengan orang lain yang memandikan dirinya, jadi dia berterima kasih kepada orang lain karena telah datang. Zupingan kemudian dengan sopan mengundang pengunjung itu kembali, dan mempercayakannya dengan rasa terima kasihnya kepada semua orang di Lin Huai Markis Mansion. Dia berbau alkohol di sekujur tubuhnya. Zupingan melepas pakaiannya dan mandi sebentar.
Tidak tahu kenapa, setelah mandi, dia merasa lebih mabuk, kepalanya sangat pusing, dan seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Setelah menuangkan air mandi, Zhu Ping'an meminum sup penghilang rasa sakit yang dikirim oleh Hou Mansion dan berganti pakaian bersih. Dia berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mungkin karena dia minum terlalu banyak, sup penghilang rasa sakit itu tidak efektif untuk beberapa saat. Zhu Ping'an berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Ketika Zhu Ping'an sedang tidur, halaman belakang rumah Hou berada. Di halaman Nona 6 di halaman belakang rumah Hou. Nona 6 dari rumah Hou sedang berdiri di depan jendela, memandangi gadis kelas 2-nya Hong Jian dengan wajah memerah memegang semangkuk mabuk. Tang memutar pinggangnya dan berjalan keluar halaman. Nona Yingying ke-6 tidak bisa menahan cemberut dan tersenyum. Kemudian matanya beralih ke halaman tempat kakak kelima berada, dan suasana hatinya membaik tanpa bisa dijelaskan. Beberapa hari yang lalu, senyuman yang tersungging di sudut mulut saudara perempuan kelima ketika saudara ipar kelima bertemu di Yuanxi masih muncul di benak wanita ke-6 dari waktu ke waktu. Tapi sekarang, adikku yang baik, mari kita lihat betapa bangganya kamu. Ayo, Hong Jian, jangan kecewakan aku. Hong Jian, gadis kelas 2 di sebelah Nona 6, sedang memegang sup penghilang rasa sakit. Semakin dekat dia ke ruang tamu di halaman depan, semakin dia detak jantung menjadi tak tertahankan. Pada awalnya, para pelayan di mansion, termasuk Hong Jian, tidak terlalu menghormati Zhu Ping'an, calon paman kelima. Pada saat itu, ada banyak versi buruk dari paman kelima yang beredar di mansion ketika hasilnya dirilis beberapa hari yang lalu. Mansion hampir semua orang menyegarkan pemahaman mereka tentang Zhu Ping'an, calon paman kelima dari keluarga Hou, dan penilaian mereka terhadap Zhu Ping'an juga sangat positif. Ini Wen Kuxing, dan dia pasti akan berada di masa depan. Dia adalah seseorang yang ingin menjadi pejabat tinggi. Saya mendengar dari wanita muda bahwa siapapun yang memenangkan Hui Yuan dapat bergabung dengan kabinet grade resmi atau lebih tinggi di masa depan. Coba pikirkan, orang-orang yang datang ke rumah Hou hari ini hanyalah pelayan dari kampung halaman G. Dia diseret seperti ini, dan Tuan Hou sendiri menemaninya dengan hati-hati. Saat Hong Jian masuk ke kamar tamu Zhu Ping'an, Hong Jian merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Setelah memasuki halaman, Hong Jian untuk sementara meletakkan sup penghilang rasa sakit di atas meja batu di halaman, berdiri di sana dan mulai membersihkan dirinya sendiri, memasang kembali jepit rambut, mengeluarkan kertas merah dari lengan bajunya, dan memasukkannya ke dalam miliknya, tangannya. Dia meminum 2 teguk dan mewarnai bibirnya menjadi merah. Setelah memikirkannya, dia menarik kerahnya ke bawah lagi, memperlihatkan lebih banyak bagian lehernya yang indah. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Adikku yang baik, Si Wer, berhasil naik ke ranjang majikan kedua, dan bahkan dipromosikan menjadi bibi. Makanan, pakaian, dan perbekalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bulan lalu, Si Wer meminta saya untuk memamerkan cincin cangkang kura-kura yang dia terima sebagai hadiah dari majikan kedua. Dia bilang cincin itu bernilai ratusan tael perak. Di bawah rangsangan Si Wer, dia berpikir untuk naik ke tempat tidur tuannya beberapa hari yang lalu. Dia telah merencanakannya dengan baik, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi di tengah jalan. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan bersiap dengan baik, jika tidak, dia akan hampir ketahuan wanitanya sendiri. Namun, untungnya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya sangat tua dan gemuk. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan paman kelima yang muda dan menjanjikan? Sekarang dia adalah seorang Hui Yuan pejabat tingkat 2. Di mana saya bisa berada, guru? Kali ini saya harus memanfaatkan kesempatan ini, dan mulai sekarang saya akan memiliki cukup makanan dan pakaian, dan tetap berada dalam kondisi yang baik. Tuan Zhu, saya di sini untuk membawakan Anda sup penghilang rasa sakit. Saat dia memikirkannya, Hong Jian menjadi sangat bersemangat. Dia mengambil sup penghilang rasa sakit, memutar pinggangnya, dan berjalan ke rumah Zhu Ping'an bersama panggilan halus. Bab 330, semua orang mendapatkan barang curian. Tuan, saya membawakan Anda sup penghilang rasa sakit. Hong Jian memasuki kamar Zhu Ping'an dengan sup penghilang rasa sakit,
suaranya menjadi lebih menawan, dan matanya seperti meneteskan air. Setelah memasuki ruangan, Hong Jian tidak mendengar jawaban Zhu Ping'an. Dia mengangkat wajahnya dengan bingung dan melihat sekeliling ruangan Zhu Ping'an ada di tempat tidur. Tuan Zhu, Hong Jian memandang Zhu Ping'an yang terbaring di tempat tidur, memanggil dengan lembut, dan kemudian menatapnya dengan cemas. Hanya ada sedikit dengkuran sebagai tanggapannya. Hong Jian yang cemas tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata Tuan Zhu minum terlalu banyak dan tertidur. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dia awalnya memikirkan bagaimana cara naik ke tempat tidur Zhu Ping'an seperti dia, tidak apa-apa sekarang. Tuan Zhu minum terlalu banyak dan tertidur. Melihat Zhu Ping'an tidur nyenyak di tempat tidur, wajah Hong Jian memerah karena kegembiraan. Selama dia naik ke tempat tidur Zhu Ping'an kecuali pakaiannya, semuanya akan baik-baik saja. Ketika Tuan Zhu bangun, dia menangis dengan sedih dan berkata bahwa dia ada di sini untuk memberimu sup penghilang rasa sakit. Siapa sangka kamu akan mabuk dan menarik diri ke tempat tidur, dan kemudian Anda menabrak tembok dengan seluruh kekuatan Anda. Saya telah mengetahui dengan jelas bahwa Zhu Ping'an dan Nona kelima hanya membuat pertunangan, dan bahkan belum berpegangan tangan daya tembak, tidak bisa menahan tubuh telanjangnya. Bahkan jika Zhu Ping'an memiliki pengendalian diri yang baik, maka dia seorang sarjana yang akrab dengan 4 buku dan 5 klasik tidak akan hanya menyaksikan dirinya menabrak tembok dan mencari kematian kembali, semuanya akan berjalan lancar. Tentu saja, jika dia ditemukan oleh orang lain keesokan harinya, itu akan lebih baik lagi. Jika masalahnya menjadi masalah besar, saya akan menangis lagi dan mengeluh ketika saya memberi Zhu Ping'an obat anti mabuk, sup. Saya ditarik ke tempat tidur oleh Zhu Ping'an yang mabuk dan melakukan ini dan itu, di hadapan banyak orang. Dia tidak tahan, karena nasi mentah dimasak menjadi nasi. Ketika nasi mentah dimasak menjadi nasi, dia akan menjadi teman sekamar terhormat di sebelah Tuan Yuan, selama dia bisa melayani Zhu Ping'an dengan baik, tempat tidur. Bukankah pantas menggendong bibiku? Wanita muda kelima berasal dari keluarga wanita, jadi wajar saja dia tidak akan sesantai dirinya di tempat tidur. Setelah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya merupakan jalan menuju puncak kehidupan, Hong Jian begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menutup kakinya. Tapi Hong Jian, yang begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menutup kakinya, tidak melakukannya, tidak tahu. Bahkan wanita keenam dari rumah Hou tidak tahu bahwa saat Hong Jian meninggalkan halaman dengan sup penghilang rasa sakit, pelayan kecil lainnya diam-diam meninggalkan halaman dan pergi ke halaman tempat Li Su berada. Nona kelima, apa yang dikatakan pelayan itu benar. Wanita itu memanggil Hong Jian dan tidak tahu apa yang dia katakan. Tidak lama kemudian, Hong Jian keluar dengan semangkuk sup penghilang rasa sakit. Saya mendengar orang-orang di dapur mengatakan itu Hong Jian ketika saya sedang menyajikan sup penghilang rasa sakit, saya berbicara tentang paman kelima. Pelayan kecil itu menundukkan kepalanya dan memberitahu Li Su semua yang dia lihat. Di seberang pelayan kecil itu, Li Su mengenakan gaun satin sepanjang lantai dengan sulaman penuh berwarna bulan, ditutupi dengan jubah bulu bunga plum tinta ungu yang disulam dengan benang emas dan perak, dan wajahnya yang cantik tanpa cacat. Jangkrik memiliki rambut keriting di pelipisnya, dan terdapat 2 jepit rambut merak berongga yang terbuat dari kawat emas di setiap sisinya. Setiap merak memegang untaian mutiara hitam di bawah paruhnya, yang mulia dan sederhana. Setelah mendengarkan kata-kata pelayan kecil itu, wajah Li Su yang tanpa celah dan cantik memancarkan rasa dingin, matanya yang indah gelap dan tak berdasar, sudut matanya sedikit terangkat, dan cibiran dangkal muncul di wajah cantiknya. Kuer melakukan pekerjaannya dengan baik, dan aku akan menghadiahimu 10 tael perak. Li Su membuka mulutnya dan berkata, "Terima kasih, Nona kelima. Terima kasih, Nona kelima." Pelayan kecil Kuer sangat senang hingga dia tidak koheren. Dia bersujud berulang kali, seolah dia ingin melewati api dan air untuk Li Su. "Nona, ayo cepat pergi. Jika kita terlambat, itu akan terlambat." Pelayan kecil Baozi sangat gugup di sebelahnya. Segera, Li Su memimpin pelayan kecil Baozi, 4 atau 5 wanita kuat dan 6 pelayan, dan menuju ke ruang tamu di halaman depan. Lalu dia menuju ke kamar tamu Zhu Ping'an tanpa henti. Di kamar tamu Zhu Ping'an,
Hong Jian akhirnya terbangun dari fantasinya yang bersemangat dan mulai bekerja. Dia pertama-tama dengan lembut meletakkan sup penghilang rasa sakit di atas meja di samping, jangan sampai dia membangunkan Zhu Ping'an, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Kemudian dia berjalan dengan lembut ke tempat tidur tempat Zhu Ping'an berbaring, dan melihat dengan hati-hati ke arah Zhu Ping'an yang sedang tidur pinggan. Petik 2. Tuan Zhu, panggil Hong Jian dengan lembut dan genit. Zhu Ping'an yang dalam kondisi tidur mabuk tidak bereaksi lain kecuali mendengkur ringan. Anda masih muda dan menjanjikan, seorang pria yang rendah hati, masa depan Anda tidak terbatas, dan Hong Jian sangat puas. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunggu apa lagi? Jadi, Hong Jian berdiri di depan tempat tidur Zhu Ping'an, dengan wajah memerah, dan menyentuh ikat pinggangnya dengan tangan kecilnya, yang mulai bergetar karena kegembiraan, dan kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ah! Setelah langkah kaki itu, Hong Jian merasakan rasa dingin yang menusuk tulang datang langsung dari pintu. Dia tidak bisa menahan gemetar. Dia tanpa sadar mendongak dan melihat sedikit cibiran muncul di wajah cantik di pintu. Wanita kelima, Li Su, menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Aku bahkan belum menyentuh tempat tidurnya, kenapa nona kelima ada di sini? Hong Jian menjadi pucat karena ketakutan, seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Sepertinya dia tidak memiliki tulang dan tidak memiliki kekuatan lagi dan terbuka. Pelayan kecil Baozi yang tidak tahu malu, meludah dengan marah. Zhu Ping'an yang sedang berbaring di tempat tidur tampak terganggu dengan pergerakan di dalam kamar, namun ia tidak bangun. Tutup mulutmu dan bawa dia ke halaman belakang. Mata gelap Li Su menatap kertas merah itu dengan dingin dan memerintahkan. 4 wanita tua yang kuat keluar sebagai tanggapan. Mereka mengambil sepotong kain yang mereka temukan di suatu tempat di tangan mereka. Mereka berjalan ke arah Hong Jian yang tertegun dalam beberapa langkah, memutar lengan mereka dengan kasar, dan menarik keluar kain itu tidak ada tempat. Benda berbau itu dimasukkan dengan paksa ke dalam mulut Hong Jian, dan dia mengeluarkannya tanpa penjelasan apapun. Kalian semua harus keluar juga. Huaer, pergi dan beritahu wanita yang bertanggung jawab di halaman belakang bahwa kamu menangkap seorang pencuri yang mencuri sesuatu. Perintah Li Su dengan lembut. Mencuri sesuatu. Pelayan kecil Baozi sedikit bingung. Hong Jian, yang disumpal dan dikendalikan oleh wanita tua itu, juga membuka matanya lebar-lebar. Matanya menuduh Li Su melakukan sindiran, dan dia meludahkan darah, dengan senyuman di wajah cantiknya. Dengan sedikit mencibir, dia mengulurkan tangan rampingnya dan melepas jepit rambut merak berlubang dengan kawat emas yang tergantung di pelipisnya, dan berjalan perlahan ke sisi Hong Jian. Setelah berjalan menuju Hong Jian yang dikendalikan, Li Su mencibir di mulut kecilnya, dan kemudian dengan santai memasukkan jepit rambut merak berongga dengan kawat emas ke pelipis Hong Jian. Jepit rambut merak berisi untaian mutiara hitam di mulut merak di depan mata Hong Jian, gemetar lembut. Tangan dan kaki gadis ini tidak bersih. Dia mencuri jepit rambut merak berongga berulir emas milikku, dan semua orang mendapat rampasannya. Petik 2. Pembantu kecil Baozi dan yang lainnya mengangguk terlambat. Wanita tua itu dan yang lainnya menarik kertas merah itu keluar dari halaman. Pembantu kecil Baozi dan yang lainnya juga mengikuti instruksi Li Su dan pergi ke halaman belakang untuk berpisah Su dan Zhu Ping'an, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, ditinggalkan di kamar. Setelah semua orang pergi, mata dingin Li Su melembut. Dia berjalan ke meja dan menuangkan semangkuk air dengan tangannya yang lembut. Dia membawanya ke bibirnya dan menguji suhu air sedikit panas. Kemudian dia menemukan sendok dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Dia mendatangi Zhu Ping'an dengan membawa mangkuk, meletakkan mangkuk itu terlebih dahulu, duduk di tempat tidur, dengan lembut meletakkan kepala Zhu Ping'an di pangkuannya, lalu mengambil mangkuk itu naik, mengambil sendok dengan tangannya yang lain dan mengambil sesendok. Dia mengerucutkan bibir merahnya dan meniupnya, lalu dengan lembut meletakkannya di bibir Zhu Ping'an, memiringkannya sedikit, seperti anggur. Zhu Ping'an yang sedang tidur nyenyak menelan air yang mengalir ke bibirnya seperti hujan setelah kemarau panjang. Setelah memberi Zhu Ping'an lebih dari setengah mangkuk air, Zhu Ping'an berhenti minum. Li Su menyisihkan mangkuk itu,
lalu meletakkan kembali kepala Zhu Ping'an dengan nyaman di atas bantal, dan menutupinya dengan selimut. Kodok bau. Li Su memandang Zhu Ping'an yang sedang tidur dengan nyaman dan nyenyak. Dia tidak bisa menahan cemberut dan mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan pergi. Bersambung.